Kalau misalnya Fendi, ada referensi nih nggak kalau misalnya Fendi mau belajar apa, misalnya kayak sholat kayak gitu, ada referensi ustadz yang apa, yang bisa ngajarin Fendi gitu Dari ya? kita nanti, Oh, dari kita. oke. Ya, jadi ketika orang sudah masuk Islam, kita buatin sertifikat, urus administrasi, ganti KTP. Setelah itu kita bina, kita kirim guru privat ke rumah. Sudah sunat belum? Belum. Nanti kita kirim juru sunat ke rumah. Ya, terus Ren, di Bandung berarti waktu itu, dari kecil ya? Saya enggak. Saya dari kecil itu di Singapura. Oh, malah Singapura. Iya. Karena saya waktu itu pelarian 98. Oh, nih korban 98 yang keluar ya? Iya. Ya, Jadi ya, ya. waktu 98, saya masih kecil banget. Waktu Iya, 98. Saya 25 tahun ya. Iya. Oke. Jadi saya nggak tahu apa-apa. Pokoknya saya tahunya itu dibawa ke Singapura lewat Bali. Oke. Karena waktu itu di Bandung nggak ada langsung ke Singapura. Dari Bali harusnya mau terbang langsung tapi nyepi. Gitu. Oke. Jadi sehari lagi di Bali baru saya terbang ke Singapura. Jadi saya dari kecil sampai saya lulus kuliah saya di Singapura. Oh, lama juga berarti ya? 18 tahun saya di Singapura. Waduh. Berarti udah Singaporean berarti harusnya. Iya, ada accentnya. Kalau Pantesan bahasanya nggak kayak orang Indo asli ya. kayak gimana? Tadi ya walaupun bahasa Indonesia, tapi apa namanya istilahnya kayak bukan bahasa orang Indonesia yang Masa native sih? gitu lah. Masa sih kok? Saya tadi ngeliat orang biasa kan ngomong begini, selama saya merangkul Katolik, itu bahasa Inggrisnya memang embrace. Ya, embrace. Nah, embrace kalau di bahasa Indonesia memang merangkul. Coba ada nggak orang Indonesia bilang selama saya merangkul Katolik? Nggak ada. Ya, Betul kan? benar. Terus? Ya, saya lulus dari Singapura itu tahun 2017. 2017. Di 2017 saya baru balik ke Jakarta lagi. Ya, 2017 lanjut lagi saya ke sekolah waktu itu. Di Indonesia. Di Indonesia, saya lanjut lagi sekolah. 2019 saya lulus. Baru deh, saya mulai cari kerja, tapi ada COVID kan 2020. 2021 baru saya dapat kerja. Oke. Nah, 2021 baru deh saya ketemu sama yang ini. Oke. Iya, tapi waktu itu kita belum dekat. Nah, waktu itu cuman, ya kita karena kita beda departemen, ya cuman paling hi bye gitu. Oh, ini satu kantor berarti ini? Oh, oke, hai-haian gitu ya. Ya paling hi-hayan aja. Tahu, kenal siapa, cuman nggak dekat karena departemennya beda. Saya di atas, departemennya dia kantornya di bawah. Nah, saya kerja di tempat yang awal itu selama 2 tahun. 2023 saya pindah tempat kerja saya sekarang. Ya waktu itu masih di kantor lama. 6 bulan kemudian baru dia kontak saya. Oh. Ya, dia kontak saya, tanya ada lowongan nggak di tempat, ada lowongan, kalau misalnya ada lowongan kabarin. Ya, atau gimana? 3 minggu kemudian emang ada lowongan di kantor saya. Oh. Sekantor lagi? Sekantor lagi. Bisa begitu ya? Iya, makanya. Nah, kantor lama sekantor, kantor baru sekantor lagi. Iya, benar. Nah, sekantor lagi, tapi kali ini bedanya kita lebih dekat kerjanya. Karena kantor lebih kecil, jadi kerjanya kita lebih dekat gitu. Jadi nggak ada lebih jarang lah perbedaannya gitu. Nah, jadi ya kita kan awal-awal emang kita mulanya teman gitu kan. Temannya waktu itu cuma hi bye. Nah, satu kantor ini baru kita lebih mengenal lagi. Nah, terus 2024 kita baru kerjasama lebih dekat gitu. Nah, lama nggak lama ya baru deh kita mulai ada feeling lah gitu. Nah, saya cuman mikir sih, saya waktu itu juga bilang sama si ini, Putri, bahwa saya sih serius. Saya juga emang udah mencapai umurnya yang emang saya udah harus serius gitu ya. Saya juga ada pikiran mau nikahin. Nah, seperti kan dia punya syaratnya itu dia harus orangnya seiman. Gitu. Ya. saya juga bilang saya tuh harus mencari tahu lagi saya arahnya kemana. Karena saya dari kecil saya cuma tahu bahwa saya tuh orang Katolik. Ini aja gitu, tapi saya tidak diajarin, saya tidak dapat bimbingan dari orang tua pun tentang agama ini. Karena orang tua itu waktu itu nggak ada agama.
Oke. Saya dirangkul sama kakak saya, termasuk ke agama Katolik itu sama tante saya. Sampai Ada. sekarang orang tua? Orang tua sekarang Kristen malah. Iya. Ya, jadi beda ibaratnya gitu, ada perbedaan. Ya kan, ajarannya sedikit berbeda. Jadi saya belum pernah belum dapat kesempatan atau belum mendapat sosok seseorang yang bisa membuat saya mendalami gitu orang Katolik itu apa. Dan kebetulan saya juga serius sama beliau. Saya juga pengen lebih mengerti gitu, ibaratnya agama Islam itu kayak gimana. Di selama di Singapura nggak ke gereja? Gereja. Cuman saya di Singapura itu, saya beruntungnya itu saya di Singapura itu saya masuk ke dalam, Singapura kan lingkungannya itu kan emang multiracial, multi-religious. Ya kan? Saya juga beruntungnya itu saya waktu sekolah di Singapura, saya bukan masuk sekolah internasional. Saya masuk sekolah langsung government, langsung lokal gitu ya. Negeri lah ya. Negeri lah. Ya. Jadi saya dapat kesempatan itu untuk banyak bersosialisasi dengan orang-orang yang latar belakangnya beda, kebudayaannya beda, agamanya juga beda. Jadi saya banyak belajar dari situ. Nah, waktu saya balik ke Indonesia juga, saya sekolah lagi, saya juga dapat kesempatan gitu untuk mendalami di Indonesia itu kayak gimana sih orang-orangnya gitu. Jadi yang pertama kali berarti kan Fendi mau belajar tentang Islam. Islam itu apa? Islam itu ini dari sisi ini ya, apa namanya, iman ya. Apa sih yang dipercaya dalam Islam? Islam itu percaya kepada Allah SWT. Allah SWT adalah, istilahnya sebutannya adalah, Allah itu nama Tuhannya gitu ya. Tuhan yang maha suci, yang maha tinggi. Kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Keempat, beriman kepada nabi-nabinya. Kelima, beriman kepada hari akhir, ya, hari penghakiman. Keenam, beriman kepada qada dan qadar, takdir. Nah, takdir itu nanti macam-macam. Contoh seperti ini, Fendi lahir sebagai keturunan Tionghoa, betul? Benar. Bisa nggak sebelum Fendi lahir, Fendi milih, gue mau jadi orang Cina atau gue mau jadi orang bule, itu bisa? Nggak bisa. Itu namanya takdir, ya, sudah ditentukan oleh yang menciptakan kita. Terus kalau beriman kepada Allah SWT itu kan kita sudah tahu bahwa sebenarnya sama, dalam Katolik juga percaya Tuhan itu Esa, Islam juga sama. Tapi bedanya kan begini, kalau Katolik kan mengenal yang namanya Trinitas, ya. Trinitas ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Mau dibilang itu 3 pribadi, tapi Katolik tetap bilang Tuhan itu Esa. Jadi ini hanya 3 pribadi tapi satu hakikat, ya. Di Islam kita tidak mengenal yang namanya pribadi Tuhan itu bisa lebih dari 1 pribadi. Dalam Islam kita mengenal Allah itu adalah satu pribadi atau satu zat namanya. Zat itu tulisannya DZAT. Ya, bukan ZAT ya. Kalau ZAT itu meter atau substance. Kalau zat dengan D itu artinya essence atau person. Perbedaan yang paling besar antara Katolik dan Islam tuh begitu di konsep ketuhanannya. Yang kedua di konsep keselamatannya. Fendi selama jadi orang Katolik pasti percaya bahwa Fendi dosanya sudah ditebus oleh matinya Yesus di atas kayu salib, betul kan? Di Islam kita harus berbuat kebaikan, amal soleh, ibadah, mengikuti perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, supaya kita bisa masuk surga. Kalau Fendi, kalau Katolik kan karena dosanya sudah ditebus, kemudian Fendi istilahnya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengikuti istilahnya apa yang diperintahkan oleh gereja, baru masuk surga. Istilahnya kan begitu ya, konsep umumnya gitu lah. Tapi yang menjadi perbedaan mendasar antara Islam dan Katolik, ini saya bandingin dulu ya, supaya Fendi juga punya bayangan gitu. Jangan cuma saya cerita Islam tapi nggak bisa bandingin dengan Katolik, karena memang masih banyak persamaan antara Islam dan Katolik. Persamaannya, Katolik dan Islam sama-sama beriman bahwa nabi-nabi itu sebelum Yesus, ya, dari mulai Abraham, Musa, Harun, Daud, Solomon, bahkan Yesus itu kan tokohnya tokoh-tokoh yang sama. Katolik juga percaya beriman kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Islam juga begitu. Namun kalau di Islam kita percayanya sampai nabinya itu sampai ke Adam. Nah, Adam itu juga nabi sampai ke Yesus atau Isa misalnya. Kalau Katolik mungkin terbatas hanya sampai Abraham misalnya. Adam bukan nabi gitu. Ya. Nabi-nabinya sama, malaikatnya sama. Di Katolik sebut malaikat Gabriel, betul? Kita sebut malaikat Jibril alaihissalam. Malaikatnya sama, kemudian kitabnya. Nah, kitabnya orang Katolik juga percaya ada kitab Taurat, betul kan? Islam juga begitu. Di Quran kita juga mengimani ada yang namanya kitab, tapi belum tentu berbentuk buku ya. Kitab itu dalam artian bisa berupa hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Tuhan untuk bangsa Israel. Katolik kan juga sama. Ada Taurat, ada Mazmur untuk bangsa Israel.
Terus kemudian Katolik percaya ada Injil tapi dalam bentuk gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita percayanya Injilnya cuman satu Injil yang diterima oleh Nabi Isa di sana. Ya itu kitabnya. Nabinya tadi udah. Hari akhir juga sama. Katolik juga percaya, kita juga percaya. Jadi yang membedakan konsep ketuhanannya dan konsep keselamatannya. Karena konsep ketuhanannya kan jelas beda. Kalau Islam, Allah adalah satu pribadi. Katolik, Tuhan Esa tapi 3 pribadi. Nah ini yang harus kita tahu dari mana nih istilahnya. Dari mana konsep ketuhanan Katolik, dari mana konsep ketuhanan Islam. Kalau menurut Fendi sendiri, Tuhan itu memang Esa, setuju kan? Setuju. Tetapi tentang pribadi-pribadi yang ada Putra, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menurut Fendi itu kira-kira dari mana idenya gitu? Pernah dengar? Pernah baca? Saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Pada zaman dulu, sebelum ada Kristen, orang-orang zaman dulu itu sudah percaya yang namanya, mau dibilang Tuhan atau Dewa kan bahasa Inggrisnya sama kan, God kan. Iya, God. Maka banyak yang percaya bahwa Tuhan itu dengan sebutan triad. Triad itu ada 3 tapi satu tapi 3. Bangsa-bangsa sebelumnya dari mulai Sumeria, Babilonia, Persia, India, Mesir, daerah Mediterania itu memang bangsa-bangsa yang percaya dengan Tuhan yang triad. Ya. Terus kemudian mereka juga percaya Dewa itu bisa jadi manusia, Dewa itu bisa punya anak dari manusia. Ya. Kepercayaan-kepercayaan itu yang diadopsi dan diteruskan oleh Kristen dan Katolik. Gitu. Makanya ada Trinitas, 3 pribadi tapi 1 hakikat. Kurang lebih sama, hampir sama gitulah konsepnya. Detailnya memang jauh lebih bagus Kristen atau Katolik detailnya. Tapi konsepnya kan mirip. Gitu, ya. Bapa Tuhan yang supreme, punya anak dari Maria, Yesus. Yesusnya fully man, fully God. Begitu juga yang di Yunani begitu, yang di Romawi begitu. Islam kita juga beriman bahwa Nabi Isa lahir dari seorang perawan suci. Tapi bedanya di Islam kita tidak menyembah Yesus sebagai fully God. Nah, di belakang kita nih ada Islam, ada Kristen atau Katolik. Di belakang kita kan ada Yahudi nih. Ada Judaism kan. Judaism sama Kristen itu menggunakan kitab yang sama. Apa? Old Testament. Yang menyebut Old Testament adalah Kristen. Kalau Jewish mereka bilang Tanakh gitu, ya. Tanakh ini yang menjadi bagian daripada kitabnya Kristen. Nah, kalau Tanakh tadi bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, kemudian baru digunakan oleh Kristen. Tapi bedanya apa? Yang bahasa Yunani oleh Kristen itu beberapa ayatnya itu translation-nya dimodified. Kenapa dimodified? Karena di Kristen percaya ada Yesus yang fully man, fully God. Nah, bahwa Yesus ini sudah prophesied di Old Testament. Karena diprophesied, karena penulisnya Perjanjian Baru mengutip dari perjanjian yang Yunani itu, maka yang di Perjanjian Lama ini, yang perjanjian Yunani ini, beberapa terjemahan dimodifikasi. Tujuannya apa? Supaya terlihat kitab Perjanjian Lama ini sedang berbicara tentang Yesus. Ini kita cuma bicara perbandingan dulu nih ketiga nih. Nanti kalau mau lebih masuk ke Islam, kita bisa bicara lagi. Maksud saya supaya Fendi punya bayangan. Yahudi, Kristen, Islam. Nah, setelah itu berarti kan Yahudi dan Kristen ini kan tidak bisa dikatakan 2 agama yang sama. Karena walaupun menggunakan atau mengimani nabi-nabi yang sama, tetapi konsep ketuhanan beda. Nah, yang Islam dan Yahudi konsep ketuhanan sama. Konsep ketuhanan sama. Yang Kristen yang di tengah-tengah, walaupun menggunakan kitabnya Yahudi, konsep ketuhanannya dari Yahudi juga dipakai, tapi ditambahkan dengan konsep ketuhanan yang berbeda di Perjanjian Baru. Kalau cuma yang Yahudi doang, ini dengan Islam sama. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak ada yang menyerupai Tuhan apapun di bumi. Terus kemudian Tuhan tidak akan berubah, Tuhan Maha Tahu dan sebagainya. Ini mirip kan sama. Tapi ketika di Kristen yang disebut dengan Yesus, yang awalnya tidak setara dengan Bapa, belakangan baru dimodifikasi lagi menjadi setara dengan Bapa. Jadi Yesus yang tadinya hanya istilahnya punya sifat ilahi tapi tidak setara, menjadi setara ketika sudah terjadi konsili-konsili. Jadi teologinya Kristen itu dibentuk dengan konsili-konsili. Ini secara ringkas nih ya, belum secara detail banget. Kalau di Islam kita memahaminya Tuhan yang Maha Kuasa ini, dia otomatis dia adalah Ahad atau Maha Esa. Dia adalah tempat segala makhluk bergantung. Dia tidak beranak, tidak diperanakan.
Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Tuhan di bumi. Hmm. Islam. Kemudian di Islam mempunyai yang namanya syariat. Syariat itu law, hukum lah ya. Aturan gitu. Pertama apa? Orang ketika masuk Islam, dia harus bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, declare lah gitu ya. Yang kedua, dia harus sholat. Yang ketiga, dia harus charity, zakat. Yang keempat, dia harus puasa, ya, fasting. Yang kelima, dia boleh pergi haji atau pilgrimage kalau dia mampu secara finansial. Ini syarat yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Bedanya Islam dan muslim itu begini. Islam itu artinya apa? Surrender, berserah diri, patuh, taat, tunduk, selamat, damai. Muslim itu orang yang berislam gitu. Oke. Jadi Islam ajarannya, muslim orangnya. Ya. Di dalam Islam kita tidak mengenal yang namanya racism. Tidak ada racism, tidak ada discrimination. Jadi di Islam kita memahami gini, tidak ada orang suku tertentu lebih tinggi daripada orang suku lain atau ras lain. Ya. Karena Nabi kami, Nabi Muhammad SAW mengajarkan orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang lebih baik dari mereka adalah orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu apa? Bertakwa itu artinya menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Orang yang paling bertakwa itu yang paling baik. Tidak dilihat dia orang Cina, orang Arab, orang Negro, orang bule, nggak ada masalah di dalam Islam. Dan Islam kita juga diajarkan bahwa setiap manusia yang lahir, termasuk Fendi, termasuk siapapun yang lahir manusia, karena tadi kan saya tanya nggak bisa milih kan jadi orang apa kan? Artinya setiap manusia yang lahir itu sebenarnya dia Muslim. Muslim dalam arti bukan yang istilahnya sudah memenuhi syariat, bukan, tapi Muslim secara akidah. Artinya Muslim, seorang bayi yang lahir kan nggak bisa apa-apa. Bayi kan dia hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Dia menjadi besar, bisa pintar karena orang tuanya, dititipkan kepada orang tuanya. Ketika bayi ini nanti besar, contoh seperti Fendi, dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani, atau Kristen, Katolik, atau Majusi, karena orang tuanya atau keluarganya. Ya, contoh. Saya juga dulu begitu. Tapi ketika orang ini nanti mengenal tentang Islam, bahkan dia sampai mau menerima Islam, sampai dia mau memeluk Islam, orang ini sebenarnya tidak pindah agama. Orang ini sebenarnya kembali ke fitrahnya dia. Fitrah itu artinya nature, sifat asal manusia. Sebagai apa? Sebagai Muslim. Sebagai orang yang harus berserah diri kepada penciptanya. Itu inti atau essence daripada arti kata Islam. Ya. Dan di Islam kita juga mengetahui bahwa ini kita punya tubuh nih. Kan ini kan fisik lah ya. Kita bisa hidup begini karena ada roh kan. Ada roh, ada jiwa. Ya. Jiwa itu kesadaran kita. Sebelum kita lahir jadi manusia, jiwa dan roh kita sebelum lahir, jadi artinya kita masih di alam roh gitu ya. Kita tuh sebenarnya sudah berikrar, sudah bersyahadat bahwa Tuhan kita, penguasa kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika dia dilahirkan jadi manusia, kalau misalnya roh ini lahir di keluarga yang Muslim, dia bisa selamanya berikrar atau menjaga 2 kalimat syahadat di mulutnya. Ya, ketika dia nanti akhir balik, dia udah mulai sholat dan segala macam, dia menjaga tuh 2 kalimat syahadat itu. Tapi kalau orang-orang yang lahir di keluarga yang bukan Islam, seperti Fendi dan saya, kita tidak tahu apa itu 2 kalimat syahadat, ya kan? Sampai kita mengenal Islam. Nah, jadi ketika ada orang yang bukan Islam, dia kemudian memeluk Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebenarnya orang itu sedang mengulang syahadat dulu sebelum lahir jadi manusia. Gitu. Karena kita mengakui bahwa pencipta kita cuma satu, cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Roh adalah ciptaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika roh sudah menjadi manusia, dia menjalani sesuai dengan kehidupan manusia itu di bumi. Setelah manusia itu meninggal, roh itu akan kembali kepada penciptanya. Itu sekilas ya mengenai Islam. Nanti kalau mengenai teknisnya, sholat berapa kali dalam sehari, zakat berapa persen yang harus kita keluarkan, puasa berapa hari kita harus puasa, itu nanti ada cuklaknya gitu lah. Nah, ya, tapi intinya kita juga sebagai orang Islam paham Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala ini memerintahkan manusia untuk apa? Untuk bersolat. Kenapa kita harus sholat? Kita harus beribadah dan menyembah pencipta kita. Kenapa kita diperintahkan zakat? Karena sebagian dari harta kita itu adalah milik orang lain yang dititipkan melalui kita untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa dititipkan kepada kita? Untuk menguji iman kita. Kenapa kita disuruh puasa? Karena puasa itu juga
menjadi ujian buat kita untuk apakah kita taat atau tidak gitu. Tapi yang jelas, sholat, zakat, puasa, ini semuanya perintah yang judulnya tuh baik buat kita. Gitu. Baik buat kita dan juga baik buat manusia lain. Judulnya begitu, hikmahnya begitu. Ya. Contoh misalnya, ketika Fendi menjadi seorang raja, punya rakyat. Rakyat itu harus tunduk dong kepada rajanya. Caranya gimana kalau rakyat itu harus tunduk kepada rajanya? Kalau tidak dengan sujud. Ya. Jadi sujud di dalam sholat, itu sebenarnya adalah bentuk penghambaan kita yang tertinggi ketika kita beribadah kepada pencipta kita. Untuk mengakui penghambaan kita kepada pencipta kita, caranya dengan sholat. Salah satu gerakan dalam sholat adalah sujud. Ya. Zakat juga begitu. Kenapa zakat dikeluarkan? Karena untuk menjamin supaya tidak ada orang yang kesusahan. Sebenarnya di Yahudi juga ada tuh. Ya. Puasa baik juga buat badan kita, baik juga buat sosial. Kita kalau puasa dijanjikan pahala kan lebih daripada selain bulan puasa. Ya. Jadi intinya kalau dalam Islam itu kita hanya diperlukan untuk berserah diri kepada pencipta kita, hanya mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Larangannya apa? Sama dengan yang di Yahudi. Ya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, hormati ibumu, macam-macam lah, jangan mengingini hak orang lain gitu. Itu semuanya dari Islam. Ajaran yang di Yesus atau Isa, yang di Injil, ada nggak di Islam? Ada. Justru kita juga malah sempurnakan lagi. Ibadahnya juga begitu. Kita mengikuti apa yang sudah diturunkan nabi-nabi kita, dan di Islam kita sempurnakan. Contoh misalnya apa? Sunat. Yahudi ada sunat. Kristen, nah di Kristen ini jadi bermasalah nih. Ada yang sunat, ada yang tidak. Karena Kristen ternyata kalau kita pelajari betul-betul, Kristen sebenarnya bukan pengikut Yesus. Kristen pengikut Paulus. Paulus yang bilang tidak perlu sunat gitu, buat orang-orang non-Yahudi. Islam tetap sunat karena kita mengikuti jalan atau agama yang diikuti oleh Abraham atau Ibrahim. Ya, misalnya gitu. Puasa juga begitu. Nabi-nabi udah puasa. Yesus juga puasa. Sholat, kita juga sholat seperti Yesus di Bible. Yesus sholatnya gimana? Sujud juga. Kita juga sujud. Yesus sunat, kita sunat. Yesus nggak makan babi karena dia ikut hukum Taurat, kita nggak makan babi. Yesus puasa, kita juga puasa. Yesus dikafani di Bible, kita orang Islam mati juga dikafani. Jadi kalau mau ditarik garis lurus, masih ada tuh benang merah antara Yahudi, Yesus, dan Islam. Kristennya ini agak bergeser sedikit dari benang itu gitu. Karena Kristen tidak sunat kebanyakan, Kristen masih makan babi kebanyakan, Kristen masih tidak puasa kebanyakan. Ada yang maksudnya puasa tapi nggak banyak. Kristen tidak sujud kebanyakan, ada yang sujud tapi nggak banyak. Kristen nggak masuk peti, nggak nih tapi masuk peti kebanyakan. Jadi kalau kita mau tarik Yahudi, Yesus, Islam, Kristennya tuh di samping Yesus gitu. Kristennya bukan ngikutin Yesus tapi Kristennya ngikutin Paulus gitu. Jadi ada Yahudi, Yesus, Paulus, baru bawahnya gereja gitulah, baru Islam. Secara kesinambungan, ya kesinambungan ajaran nabi-nabinya. Kalau misalnya perkataan tadi antara Yesus dan Paulus, menurut Fendi ada yang salah, silakan dibantah. Maka saya mau pelajarin. Tapi sih, saya lebih penasarannya satu sih. Kodoni kenapa tiba-tiba bisa merangkul Islam? Iya, saya mau tanya itu. Berarti Kodoni dulu itu Katolik atau Kristen? Protestan. Ya dulu gereja GBI. Karena gini, namanya sebuah agama. Landasan yang kita bisa pakai itu apanya dalam sebuah agama? Kan pasti kitabnya. Betul kan? Kalau nabinya masih hidup, nabinya bisa ngajarin. Tapi kalau nabinya sudah nggak ada, apa yang buat pegangan kita kalau bukan kitabnya? Ya kan? Di dalam kitab sebuah agama, itu kan yang harus kita pegang adalah keautentikan daripada kitab itu. Setuju nggak? Keautentikan itu maksudnya apa? Kan kitab agama itu kan disebut kitab suci. Yang namanya kitab suci itu artinya apa? Murni, pure. Tidak ada campur tangan manusia kan? Ketika saya dulu masih Kristen, saya mempelajari ulang kitab saya, ternyata saya menemukan dalam kitab saya isinya sudah tidak pure. Sudah ada campur tangan manusia. Sudah ada pemikiran manusia yang menjadi agama saya waktu itu. Saya baru menemukan gitu. Memang kalau nggak dipelajari, jemaat nggak akan nemu. Kalau nggak dipelajari. Karena kitab yang dipegang oleh jemaat, itu bisa beda dengan kitab yang dipegang oleh pastor. Bukan beda ayatnya, bukan. Tapi di dalam kitabnya pastor itu, mereka kan pasti ada catatan-catatan gitu. Itu yang membedakan. Yang pastor ajarkan kepada jemaat, kan nggak mungkin yang catatan-catatan ini.
Yang diajarkan kan pasti doktrin-doktrin, konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya sesuai dengan doktrin gereja. Tapi di balik ayat-ayat itu sebenarnya di belakangnya itu ada cerita di belakangnya. Ayat ini dari mana? Ayat ini dulu timbulnya kapan? Ayat ini asli atau tidak? Gitu. Itu ada. Saya punya kitabnya. Waktu saya jadi jemaat saya nggak punya kitab itu. Setelah saya pelajarin ulang, saya cari baru nemu. Saya kasih lihat ya. Berarti kitab itu cuma dipegang sama pastor. Kalau kita ada nggak Quran versi jemaat, Quran versi ustadz gitu ada nggak? Nggak ada. Semua sama. Kan mumpung Fendi Katolik nih, tapi juga kitab suci Katolik nih tulisannya. Nah, di Katolik ya. Tidak untuk. Oke. Tapi Fendi nggak bisa beli. Jemaat juga nggak bisa beli. Ya. Doni dapetnya di mana? Ada deh. Ada deh. Waduh, nanti kalau saya kasih tahu di sini bisa berbahaya dong. Dengan pengantar dan catatan lengkap. Oke. 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia, ya, percetakan Anurus ND yang di NTT. Dalam satu kitab Katolik ataupun Kristen, saya bandingkan ya, yang saya punya jemaat nih. Ini yang punya jemaat nih. Segini tipisnya. Jauh kan? Punya kamu juga gitu. Jauh kan bedanya kan? Iya. Isinya sama, cuman bedanya kalau yang ini punya Protestan tidak ada kitab-kitab Deuterokanonika. Kalau yang Katolik kan ada 7 kitab yang tidak masuk dalam Protestan. Susunan kitabnya sama, cuma di sini lebih banyak 7. Gitu. Contoh aja kita lihat. Udah terbiasa kan, kitab Kejadian, gitu kan. Ini ayatnya sama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Sama. Cuma di bawah sini ada catatannya tuh. Penjelasan daripada setiap ayat. Kalau ini kan nggak ada, ini semuanya ayat nih. Nggak ada penjelasan di bawah. Yang ada di bawah sini paling cuman ayat-ayat silang referensi. Tapi kalau di sini ada penjelasan itu. Semua ayat yang dalam kitab ini ada penjelasannya. Ya. Ini ayatnya segini, ini penjelasannya. Ini segini, ini penjelasan. Semua ada. Walaupun ini ada sedikit gitu. Ini yang namanya study Bible. Ya. Nah, di seluruh kitabnya Katolik dan Protestan, Fendi pernah nggak membaca ayat yang isinya tuh mengajarkan konsep Trinitas? Trinitas itu kan 3 pribadi tadi kan, Bapa, Firman atau Putra, Roh Kudus. Tapi ketiganya satu. Kan itu kan inti daripada ajaran Trinitas. Di seluruh Bible pernah baca nggak ayat yang mengajarkan hal itu? Ada 3 pribadi tapi satu. Ingat di mana ayatnya? Lupa. Lupa. Oke. Ya langsung aja tunjukin lah ya. Cuman satu di seluruh Bible yang mengajarkan Trinitas. Yang lain tidak ada yang sempurna gitu. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Boleh dibaca, silakan. Yang garis bawah. Ya, ini ada catatan kakinya. Ini yang paling penting karena ini yang menjelaskan ayat ini. Ayat ini yang dianggap sebagai bukti satu-satunya yang menjelaskan tentang konsep Trinitas. Kalau tidak ada ayat ini, tidak ada konsep Trinitas dalam satu Bible. Kan? Tapi ternyata satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang Trinitas ternyata di sini sebutnya apa? Karenanya ayat paling akhir tuh. Bagian ini pasti tidak asli. Kan tadi disebut coba kalau mau dibaca semua, biar jelas coba. Ada kalimat yang berbunyi, bagian ini aslinya adalah sebuah catatan di pinggir halaman. Jadi sebenarnya awalnya catatan di pinggir halaman, terus kemudian apa? Disisipkan oleh penyalin. Kalau catatan berarti kan pikiran manusia, pemikiran manusia. Kemudian disisipkan, berarti pemikiran manusia dijadikan agama atau dijadikan ayat. Ya kan? Berarti kalau begitu konsep Trinitas itu sebenarnya adalah hasil pemikiran agama orang yang dijadikan agama. Karena awalnya itu adalah catatan di pinggir halaman. Nah, nanti kalau kita mau masuk lagi ke dalamnya, siapa yang menulis, siapa yang menyalin, itu ada. Anda nanti bisa ketemu siapa, namanya siapa yang menulis itu. Oh gitu kok. Bisa. Yang menyalin ini ketahuan. Ada namanya. Saya pernah mencatat, cuma namanya tuh susah disebutin, jadi saya nggak hafal namanya. Saya paling susah kalau ngapalin nama orang. Kenapa Alkitab ini beda kok yang dipegang pasuk dengan jemaat? Ini ada catatan ini. Ini enggak, ini berarti confidential. Iya. Itu tidak untuk diperdagangkan. Lupa namanya siapa ini. Pokoknya adalah orangnya yang menyisipkan ayat itulah. Itu yang terjadi. Dan ini ayat-ayat yang tidak asli di dalam kitab ini itu banyak.
Nggak cuma satu. Kenapa saya tunjukin yang ini? Karena hanya satu-satunya ayat ini yang dianggap mengajarkan Trinitas. Yang lain-lain bukan ajaran Trinitas, tapi juga tidak asli. Contoh misalnya. Matius 17 ayat 21. Ya. Ayat ini tidak asli. Ya kan? Tulisan itu. Ayat ini tidak asli. Nanti jelaskan apa. Ini juga 18 ayat 11. Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah Matius. Kiranya tidak asli. Banyak yang seperti ini. Belum lagi nanti yang bukan satu ayat, satu paragraf ini tidak asli. Ada. Contohnya di Matius, di Markus 16. Nah ini. Ayat 9 sampai 20. Sampai sini. Ini disebutkan bahwa tidak memuat ayat 9 sampai 20. Ini ayat ini tidak terdapat dalam naskah dan kiranya tidak asli. Nah, kedua ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling tua, yang paling baik dan hanya merupakan ulangan dari ayat 88. Kedua ayat ini pasti tidak asli. Ketika sebuah kitab yang namanya disebut kitab suci, terus di dalamnya ada ayat yang tidak asli, apakah kitab ini bisa disebut sebagai kitab suci? Gitu. Itu yang membuat saya akhirnya mencari agama lain. Ketika saya mencari agama lain, kan saya juga harus belajar yang lain juga dong. Nggak tahu-tahu dari Kristen, tahu-tahu cuma Islam gitu. Saya juga pelajari Yahudi. Yahudi tadi saya bilang konsep ketuhanannya itu sama dengan Islam, monoteisme. Tapi mereka kan eksklusif. Ya, eksklusif dalam arti mereka merasa sebagai bangsa terpilih. Yang lain itu disebut dengan Goyim, itu bangsa-bangsa yang istilahnya lebih rendah dari orang Yahudi lah. Yahudi. Kemudian Hindu misalnya. Hindu itu adalah, di dalam Hindu ada mengenal sistem kasta, kan? Buddha, ada yang mengatakan Buddha itu sebenarnya agama teis gitu, maksudnya nggak menonjolkan konsep ketuhanan, tapi hanya menonjolkan konsep jalan hidup lah, dharma gitu. Nggak beda sama Shinto Jepang gitu. Konghucu itu juga mereka juga percaya dengan dewa-dewa. Dewa-dewanya itu apa? Banyak kan? Ada dewa dapur, dewa apa gitu lah, dewa perang, dewa apalah, Dewi Kuan Im dan sebagainya. Jadi ketika sudah percaya dewa, nah udah itu berarti kan udah kepercayaan orang-orang zaman dulu gitu. Ketika ke Islam, saya baru menemukan ternyata Islam itu, kalau Kristen tadi kan itu gelar dari Yesus. Yahudi itu nama daripada anak Nabi Yakub. Hindu adalah nama tempat daripada agama itu berasal di India. Buddha gelar daripada Siddhartha Gautama. Konghucu ternyata nama nabi daripada agama itu. Islam ternyata bukan gelar manusia, bukan nama manusia, bukan nama tempat. Tapi artinya apa tadi? Berserah diri. Kita disuruh berserah diri kepada yang menciptakan kita. Gitu. Nah, baru saya cari tahu Islamnya apa, syariatnya apa, akidahnya apa, rukun iman, rukun Islam. Gitu. Ternyata kita sebagai orang Islam tuh hanya diperintahkan, selama hidup kita hanya diperintahkan beribadah kepada pencipta kita. Kalau kata orang Cina ya udah cengli lah. Cengli artinya ya wajar lah, kita manusia ciptaan, kita harus beribadah kepada pencipta kita gitu dong. Simpelnya gitu ya Islam ya. Ada yang mau tanya lagi? Penasaran deh sih, nanti saya belajarin lagi. Boleh, silakan. Kalau ini kan sudah ada bukti fisik. Di internet banyak sekali yang membicarakan tentang itu. Tapi ini udah bukti fisik, kamu apa lagi? Ya. Dan perbedaan yang paling nyata di dalam kitabnya Kristen dan Katolik, kan di sini ada dua bagian yang tadi saya bilang ini punya orang Yahudi yang perjanjian lama nih, berasal dari punya Yahudi. Yang Kristen tulisan orang-orang Kristen. Tapi di dalam perjanjian baru ini ada kurang lebih 1000 ayat yang mengutip dari sini. Mengutip, ya. Contoh misalnya. Matius 1 ayat 23. Sungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Kalimatnya begitu kan? Ini dikutip dari perjanjian lama. Dikutip dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Nih Yesaya 7 14. Sebab itu Tuhan sendiri memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Penulis Matius yang di sini tadi mengutip ini. Ya, ini baru satu nih. Ada 1000 ayat yang dikutip dari sini. Kenapa mereka mengutip? Karena pada saat itu mereka seperti sedang menyusun sebuah cerita yang mana sudah ada dasarnya, yaitu kitab orang lain gitu.
kitab Yahudi. Apakah pemahaman orang Yahudi kan yang punya kitab ini kan, tanah kan? Apakah pemahaman orang Yahudi atas ayat ini dengan ayat yang tadi sini, apakah sama? Beda. Orang Yahudi bilang, ini untuk Raja Ahaz. Ini aja judulnya Yesaya dan Raja Ahaz nih. Ini untuk anaknya yang Nabi Yesaya. Anak itu adalah anak keduanya Nabi Yesaya. Adanya di Yesaya 8 ayat 3 penggenapannya. Ini menurut kata orang Yahudi. Menurut orang Kristen, ayat yang ini untuk Yesus. Gitu. Ini kan, jadi untuk Yesus yang di sini. Jadi saya bilang gini, orang Kristen membaca kitab orang Yahudi, tapi dengan kacamata orang Kristen. Dan ada 1000 ayat yang dikutip dari sini. Maka itulah kitab orang Yahudi harus ditempel dengan kitab orang Kristen. Kalau ini nggak ditempel, kan pincang. Ini di mana ayat dibacanya? Baca di sini. Ya. Kitab Yahudi yang ini, yang saya sebut itu tadi yang ini. Ini yang aslinya, yang dari kitab orang Yahudi, namanya kitab Tanakh. Tanakh ini singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu yang 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nevi'im itu yang kitab nabi-nabi, nabi-nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Hagai, Habakuk dan sebagainya. Ketuvim itu kitab tulisan-tulisan, Mazmur, Kidung Agung, Ratapan, Pengkhotbah dan lain-lain. Dijadikan satu namanya Tanakh. Ini yang menjadi perjanjian lama ini. Segini. Tapi ini kan bahasa Ibrani nih. Ini kan bahasa Ibrani. Ya. Di sini juga punya tafsirnya nih, punya catatan kaki nih kayak gini. Kasih contoh yang tadi. Ya kan? Ini menurut orang Yahudi penggenapannya ada di sini. Yesaya 8 ayat 3. Ini kan disebutkan kan anak itu, ya kan, disebut Immanuel. Penggenapannya ada di nama anak daripada kedua Nabi Yesaya. Oke. Nanti ada lagi di sini kan, Fendi pernah dengar gini nggak? Seorang anak telah lahir, seorang anak telah diberikan kepada kita. Nih, seorang putra diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Pernah dengar? Pernah. Di gereja pasti sebutin kan? Ya. Orang Kristen klaim bahwa ini untuk Yesus. Sekarang saya kasih yang bahasa Inggris nih. Ini bahasa Inggrisnya. 9 ayat 6 nih. For us a child is born, to us a son is given, and the government will be upon his shoulders. Ya. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. He will be called, artinya yang akan disebut siapa? Berarti kan anak ini. Anak yang lahir ini kan. Iya. Kita lihat terjemahnya orang Yahudi. Coba bahasa Inggris sama-sama bahasa Inggris, coba dibandingkan. Sama nggak bahasa Inggrisnya? Ini untuk membuktikan perkataan saya nih. Government will be on the shoulder. Oh ya. Jadi gue tunjukinnya kemana? Mirip. Itu kan berarti. Si siapa? Si Rio udah kasih belum? Oh ya Pak. Tempat kekuasaan. Rio yang Bandung. Kekuasaan. Yang udah mau ngasih software. Yang buat close up kamera itu. And he will be called Wonderful. Jadi nanti bisa pakai kamera handphone, bisa masuk ke dalam Vimix. Mighty God, Everlasting Father, Eternal Father, sama ya. Ini yang punya tanah. Kalau ini Holy Bible. Beda nggak terjemahannya bahasa Inggrisnya? Sama. Hah? Sama dong. Sama? Berarti lo belum nemu bedanya. Dominion itu ya? Dominion. Bukan dominion. Ada nggak yang bahasa yang dari yang punya Yahudi ada kata-kata he will be called? Ya, ada. Ada nggak? Ada. Mana? Wait, no. Called Hezekiah. For the called one eternal Father called. Berarti kan menyebut kan? Iya. Yang menyebut siapa? 3 gelar itu kan? Hezekiah. Hezekiah's name Shalom. Ada nggak kata-kata he will be called gitu? He will be called di Bible. Yang di Bible. Kristen. Yang di Hebrew ada nggak? Nggak ada. Itu bedanya.
Jadi kalau yang Kristen mengatakan anak itu akan disebut penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Anak itu yang disebut 4 gelar. Tapi kalau yang Hebrew, 3 gelar itu punya Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Oke. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal itu adalah gelar untuk Tuhan yang Maha Esa, menyebut anak itu Raja damai. Oh. Oh. Beda kan? Ya. Iya. Jadi kalau yang Kristen mengambil 4 gelar itu untuk anak itu, tapi kalau yang Yahudi 3 gelar Tuhan itu menyebut anak itu dengan 1 gelar. Bedanya di situ. Ya, Ya. beda kan? Beda. Nah, Oh, ngerti. jadi antara Yahudi dan Kristen, pemahaman buat ayat itu berbeda. Sedangkan kitabnya Yahudi disusunnya abad 5 sebelum ada Yesus. Abad 5 loh, tahun 450 sebelum ada Yesus. Sudah ada kitabnya orang Yahudi itu, yang namanya Tanakh itu. Sedangkan kitabnya Kristen, itu ada bagian itu. Disusun pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Ini. Itu tuh yang sebelah, yang di depan Fendi. Nah itu tuh yang merah-merah tuh, yang dipegang tangan tuh. Nah itu. Itu yang ditulis adalah surat-surat Paulus dulu, baru kemudian Four Gospels. Jauh, kira-kira 500 tahun setelah ada kitab orang Yahudi. Makanya penulis-penulis yang di Perjanjian Baru mengutip dari kitab orang Yahudi. Itu yang terjadi. Nah, sekarang kembali lagi ke Islam. Orang Yahudi kan sebut ini Taurat. Ya. Orang Kristen sebut yang ini Perjanjian Baru Injil. Di Quran kita ada sebutan kitab Taurat, kitab Injil. Ya. Tapi yang kita pahami yang namanya kitab Taurat dan kitab Injil itu kan hanya untuk bangsa Israel. Apakah pada zaman Nabi Musa sudah ada buku berbentuk buku seperti ini? Belum ada. Apakah zaman Yesus sudah ada kitab begini? Belum ada. Berarti yang namanya kitab belum tentu berbentuk buku seperti ini, ya. Apakah kitab Tauratnya orang Yahudi ini benar-benar yang nulis Nabi Musa? Bukan. Belum tentu. Bukan, ya kan? Apakah kitab yang disebut dengan Injil ini tulisannya Yesus? Bukan juga. Apakah yang nulis murid-murid Yesus? Tradisinya bilang begitu, tradisi. Tapi saya bisa buktikan bahwa yang nulis ini bukan murid-murid Yesus langsung. Karena murid-murid Yesus itu apa? Nelayan. Orang-orang yang tidak terpelajar. Bagaimana bisa menulis kitab dalam bahasa penjajah gitu? Yesus dan murid-muridnya itu kan orang Palestina yang hidup di bagian utara, daerah yang berbahasa Aramaik. Bagaimana ceritanya bisa menulis kitab-kitab dalam bahasa Yunani? Mereka waktu itu sedang dalam penjajahan Yunani. Dan ternyata kitab-kitab ini ditulis kira-kira puluhan tahun setelah Yesus nggak ada. Nah, kembali lagi dari ke Quran. Di Quran ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Ini adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Ya. Dan ini sudah jelas bukan Nabi Musa yang menulis, ini juga sudah jelas bukan Yesus yang menulis. Berarti apakah kitab Taurat dan Injil yang dimaksud Quran itu ini dan ini? Buat kita ini bukan. Karena Quran juga sudah mengatakan bahwa mereka, bangsa Israel, itu sudah mengubah-ubah apa yang sudah diturunkan dari lewat nabi-nabinya. Mereka mengaku ini berasal dari firman Allah. Dan mereka menjual dengan harga yang murah. Terbukti bahwa ini bukan tulisan Nabi Musa, ini bukan tulisan Yesus. Mereka sudah mengubah-ubah. Jadi buat kita orang Islam, kitab Taurat dan kitab Injil ini adalah hukum, perintah, ketentuan, dan aturan yang diturunkan Allah kepada nabi-nabinya, kepada bangsa Israel. Ketika nabi-nabi sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah diangkat, kemana wahyu-wahyu itu atau kitab-kitab itu? Ya bersama dengan nabinya. Jadi tidak ada bentuk seperti ini. Gitu. Maka itulah setiap istilahnya apa yang sudah dirubah-rubah, apa yang sudah disalahpahami, itu semua dikoreksi dan dijelaskan oleh Quran. Termasuk yang paling krusial itu adalah apa? Kalau Kristen mengimani bahwa Yesus dibunuh dan disalib, bangkit hari ketiga, kemudian diangkat, di Quran kita menyangkal yang sebenarnya Yesus itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Tapi sebelum peristiwa penyaliban itu, Yesus sudah diangkat. Nah, itu sih masalah kepercayaan lah ya, masalah iman kita nih. Cuma nanti saya bisa buktikan lagi, ternyata Kristen-Kristen yang ada pada abad-abad awal, juga ada yang percaya bahwa Yesus tidak disalib. Bukan Yesus yang disalib, orang lain yang disalib. Contoh. Tapi tentu saja yang ini tidak masuk ke dalam Kristennya kitabnya orang Kristen. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan disebutnya gospel kan ya. Ini ada kira-kira 50 gospel yang tidak masuk ke dalam kitab orang Kristen. Ini juga gospel. Cuman gospel-gospel ini adalah milik orang-orang Kristen awal yang punya pemahaman berbeda dengan Kristen yang ini, sehingga gospel-gospel mereka dihancurkan, dibakar, dan sebagainya.
pengikutnya dibunuh, dipenjara dan sebagainya. Hmm. Masih ada yang lolos yang bisa menyelamatkan gospel-gospel ini, yang akhirnya ditemukan di desa Nag Hammadi di Mesir. Ya. Ada sebuah gospel namanya The Second Discourse of Great Set. Ya. Halaman 473. Di sini diceritakan bahwa yang disalib bukan Yesus. Kalimat-kalimat terakhir aja nih. Jadi ceritakan malah Yesus melihat penyaliban itu dari jauh sambil tertawa. Yang disalib bukan Yesus tapi Simon orang Kirene. Pernah baca di Matius, Markus, Lukas ada nama Simon orang Kirene yang memanggul salib Yesus. Iya. Nah, ini. Jadi pada waktu abad-abad awal pun Kristen sendiri ada yang sudah tidak sejalan. Sebagian besar Kristen beriman bahwa Yesus sudah dibunuh dan disalib bagi hari ketiga. Tapi ada Kristen lain yang tidak percaya bahwa Yesus yang disalib. Berarti ketika Quran mengoreksi, sudah ada nih kepercayaan orang-orang sebelumnya yang percaya bahwa yang disalib bukan Yesus. Karena kan perbedaan utama antara Islam dan Kristen itu adalah satu sosok Yesus atau Isa Al-Masih. Yang mana di Islam kita tidak menyembah Yesus atau Isa sebagai Tuhan, di Kristen Yesus atau Isa disembah sebagai Tuhan. Itu bedanya. Nah, pahamnya Kristen bisa menyembah Yesus karena pengaruh yang tadi, kepercayaan orang-orang sebelumnya. Percaya Tuhan tiga tapi satu. Di Mesir orang-orang Mesir ada dewa Osiris, dewa Isis, dewa Horus. Tiga dewa ini triad, gitu kan. Di Babilonia orang percaya dewa Namrus, dewa Tamrus, sama dewi Semiramis. Ini juga trinitas. Di Hindu ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Di Persia ada juga dewa Ahura Mazda, dewa Mitra, dewa Anahita. Ini juga trinitas. Jadi sebelum ada trinitasnya Kristen atau Katolik, ratusan tahun bahkan ribuan tahun orang sudah percaya trinitas. Jadi trinitasnya Katolik itu bukan barang baru gitu pada zaman itu itulah. Hanya diteruskan oleh Kristen. Kristen bisa berkembang begitu luas kenapa? Karena sudah diadopsi oleh Romawi. Romawi yang tadinya menyembah dewa Mitra mengganti dengan Yesus. Makanya kalau salah satu contohnya adalah Natal 25 Desember. Apa ini hari lahir Yesus? Benar-benar Yesus lahir tanggal 25 Desember? Nggak mungkin. Karena cerita di Bible sendiri, kabar berita Yesus mau lahir atau sudah lahir itu diberitakan kepada malaikat, kepada gembala-gembala yang sedang mengembalakan domba pada malam hari. Mungkin nggak gembala-gembala itu malam-malam keluar 25 Desember. 25 Desember itu musim dingin gitu di Palestina. Orang gila aja mengembala kambing malam-malam gitu, musim dingin gitu. Ya kan? 25 Desember diambil dari mana? Dari tanggal yang dianggap hari lahirnya Dewa Mitra. Hari lahirnya dewa-dewa, dewa matahari, digantikan dengan Yesus. Yesus akhirnya disebut sebagai matahari yang tak terkalahkan. Makanya kalau melihat di Katolik kan ada lukisan-lukisan tuh. Yesus di belakangnya ada bulatan gini kan? Iya. Apa itu? Dari mana? Dari peninggalan dewa matahari. Maria juga di belakangnya ada gitu kan. Ya. Ada lagi mau ditanya? Dapat buku ini dari mana nih? Saya pengen belajar juga nih. Amazon. Amazon kan? Amazon ada. Oh. Saya banyak beli dari Amazon. Cepet kok sekarang beli dari Amazon. 10 hari nyampe sini. Nggak kena custom saya kok. Pernah. Kena ya pasti ya. Kalau yang mahal ya customnya lumayan. Iya. Saya biasa kirim kalau nggak pakai DHL pakai UPS atau pakai FedEx. Cepet. Mahal. Lumayan. Lumayan. Ongkos kirimnya bisa lebih mahal dari bukunya. Ya, tapi kalau kita butuh dan mau cepet, kalau nggak pakai semacam DHL atau yang express courier, lewat pos bisa nyampe. Ada yang pakai tracking code, ada yang tidak. Yang pakai tracking code aja kadang bisa hilang. Apalagi nggak pakai tracking code. Tapi kalau express kan dia setiap perpindahan itu kan Masih kasih tahu. ada update gitu. Iya. Dari toko ke DHL ke tempat hub centernya, hub center nanti ke airport sampai ke airport luar negeri, sampai handling dan segala macam, sampai cukai, bayar cukai, nanti kita bayar, begitu keluar langsung nyampe. Banyak yang saya beli dari sana, dari luar. Mau harga berapapun saya beli kalau memang butuh, untuk membuktikan. Ini kayak gini kemarin nih. Coba, ada nggak di Gramedia nih? Nggak. Ada. Dari mana yang begini? Ini leksikon ini, konkordan.
Kadang saya juga harus beli bekas. Catatan yang punya kali. Ini kalau beli barunya berapa nih? Satu bukunya aja bisa 6 juta nih. Ini satu bukunya 6 juta. Kenapa saya beli? Karena di dalamnya ada konfirmasi bahwa yang disebut dengan gubernur atau wali negeri Syria, Quirinius, membuat sensus tahun 6 Masehi. Ya. Sedangkan itu sesuai dengan Lukas. Di Lukas disebutkan Yesus lahir ketika Quirinius jadi wali negeri Syria. Di sini dipastikan Quirinius jadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi. Sedangkan di Matius disebutkan Yesus lahir pada zaman Herodes Agung. Herodes Agung meninggalnya tahun 4 sebelum Masehi. Berarti Yesus kan lahirnya sebelum tahun 4 sebelum Masehi. Ada kitab lagi punya Katolik mengkonfirmasi bahwa Yesus lahirnya memang mungkin tahun 6 sebelum Masehi. 35 sebelum Masehi, di bawahnya 1986. 6 sebelum Masehi, mungkin tahun Yesus lahir. Terjadi kesalahan dalam menghitung awal dari era Kristen, meleset 6 tahun. Ini kitab suci bukan, kok bisa meleset? Jadi kalau yang di Matius, Yesus lahir 6 sebelum Masehi. Yang Lukas, Yesus lahir ketika Quirinius jadi wali negeri. Wali negeri 6 Masehi. Berarti tadi 6 sebelum Masehi, ini 6 Masehi. Beda berapa? 12 tahun. Lukas khilaf. Apa tulisan? Lukas khilaf. Gimana? Lukas khilaf. Bisakah? Berarti kalau begitu kitab ini diandalkan gitu maksud saya. Kalau penulisnya khilaf gitu. Kalau khilaf itu berarti diilhami Roh Kudus apa enggak gitu. Jadi ada beda 12 tahun antara Yesus lahir di cerita Lukas dan cerita Matius. Kalau beda 12 tahun, ini dua Yesus yang berbeda atau Yesus yang sama gitu maksud saya. 12 tahun loh bedanya loh. Yang satu Raja Herodes, yang satu zaman Quirinius. Ini dua orang yang berbeda gitu. Yang di Matius tidak pernah menyebut Quirinius, yang di Lukas tidak pernah menyebut Herodes Agung. Karena Quirinius ditunjuk menjadi wali negeri Syria ketika dia ditugaskan melucuti anaknya Herodes Agung. Gitu. Lah yang ini kok bisa cerita Yesus lahirnya pada zaman bapaknya. Yang ini diceritakan Yesus lahir pada zaman anaknya gitu loh. Beda 12 tahun gitu. Apakah ini ada dua Yesus yang beda? Gimana? Gitu maksudnya. Yang seperti ini aja harus saya beli ini. Karena ada catatan-catatan seperti itu tadi tuh. Ini kan bilangnya apa? Pastoral. Pastoral juga bukan untuk jemaat biasa. Ini nggak dijual juga. Jadi karena Kodondi mengkaji Alkitab ini, jadi finding-findingsnya makanya jadi memilih. Oke, ini kan dari sisi dokumennya, dari sisi kitabnya. Yang kedua mungkin dari sisi konsepnya. Konsep ketuhanan di dalam kitabnya orang Yahudi, ya, yang Perjanjian Lama nih. Ini kan setelah diterjemahkan ya menjadi Perjanjian Lama. Kitabnya orang Yahudi yang Perjanjian Lama ini menyebutkan bahwa Tuhan itu Esa. Oke. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad gitu. Di sini nih bilangin. Jadi ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, konsep ketuhanannya di sini sama sini beda. Konsep keselamatan juga beda. Tapi kalau Yesus sama dengan yang Perjanjian Lama. Yang 4 gospel ini menceritakan konsep yang sama dengan Perjanjian Lama. Tapi ketika masuk ke dalam ajaran Paulus, itu yang berbeda. Ini yang disebut dengan ayat dari Musa. Tuhan bukan anak manusia. Tadi Tuhan itu Esa, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Lagi, Keluaran. Ada kalimat di situ, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di bumi. Ya kan? Ya, bahwa tidak ada seperti aku di seluruh bumi. Bukan. Lagi. Apakah sudah lama aku... Kan? Tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Kemudian saya bandingkan dulu dengan Quran ya. Tuhan itu Esa, Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Tidak ada yang serupa dengan aku di seluruh bumi. Di Quran kita ada surat yang namanya surat Al-Ikhlas. Ada 4 ayat. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu Esa. Sama dengan Ulangan 6 ayat 4. Allahu somad, tempat
bergantungnya setiap makhluk. Lam yalid walam yulad, artinya Tuhan tidak memperanakan, Tuhan tidak diperanakan. Kalau tidak memperanakan, tidak diperanakan, berarti kan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Walam yakulahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Tuhan di bumi. Sama dengan itu tadi, ya. Nanti ada lagi begini. Tanya, langit yang mengatasi segala langit tidak bisa memuat engkau. Ya. Keajaiban dari yang maha tahu. Berarti Tuhan maha tahu kan? Kalau Katolik menganggap Yesus sebagai Tuhan, yang setara dengan Bapa, Yesus di Bible maha tahu nggak? Markus 13:32. Tapi tentang hari itu, Kalau Yesus harusnya maha tahu kan? nah ini Yesus bilang tahu nggak deh? Anak pun tidak. Anak itu siapa maksudnya? Yesus kan? Kalau Yesus memang benar-benar Tuhan, terus kalau dia bilang dia tidak tahu, itu berarti Yesusnya lagi pura-pura tidak tahu atau dia benar-benar tidak tahu. Gitu. Sedangkan di Ayub 37:16 tadi disebut apa? Tuhan maha tahu. Yesus di sini ngaku nggak tahu. Gitu. Masih banyak contoh Yesus nggak tahu tuh banyak. Yang dia mengutuk pohon ara karena nggak keluar buah, karena waktu itu sedang bukan musim pohon ara, belum musim buah ara gitu. Itu juga menunjukkan ketidaktahuan Yesus. Jadi standarnya Yesus jadi Tuhan itu tidak sama dengan standar Tuhan di Perjanjian Lama. Ya. Terus kemudian di Maleakhi misalnya. Maleakhi bilang apa? Tuhan tidak berubah. Ya kan? Kalau kita rekap gini, Tuhan itu Esa. Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan aku di bumi. Langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Tuhan maha tahu, Tuhan tidak berubah. Ini di Perjanjian Lama. Bagaimana ceritanya? Tiba-tiba Tuhan ini bisa jadi Yesus. Itu yang saya bilang kontradiksi. Karena Perjanjian Lama semua tidak ada yang percaya Tuhan itu manusia, itu bisa jadi manusia. Nah, berarti kan bisa jadi manusia itu ajaran siapa? Itu yang tadi saya bilang. Yang ada Yunani, Romawi, Persia, Babilonia, India, Mesir. Gitu. Paham itu yang masuk ke dalam Perjanjian Baru. Kalau yang Yunani disebut Helenisme, kalau yang Romawi disebut paganisme. Ya. Buktinya mana? Dan in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ya kan? Ayat 14-nya. And the word become flesh. 14 mana? Ya kan? In the word become flesh. Artinya firman itu menjadi manusia. Ayat ini ternyata terpengaruh oleh apa tuh? Hellenistic filosofi. Dari mana? Dari Yunani. Dari Greek gitu. Yang ngomong siapa nih? New American Bible. Bible-nya orang Katolik Amerika. Masih banyak bukti-bukti yang lain. Mau go through atau mau tanya lagi? Belum ada pertanyaan. Belum ada. Tentang Islam? Ada mau tanya lagi? Belum ada juga. Ya. Saya lagi penasaran aja tuh sama kitab ini. Yang ini? Yang gede, iya. Punya Android kan? Apple. Oh Apple. Oh Apple bayar. Oh. Itu ada Android. Coba install. Install apa kok? Aplikasi namanya Tafsiran. Aplikasi tafsiran. Jadi nggak usah beli ini. Sekarang sudah ada. Tafsiran Alkitab. Nih tulisannya gini, apa bentuknya gini nih. Yang tengah nih. Yang salib kotak merah. Oh, tafsiran. Ada nggak coba? Oh ini Ada? ya. Nah install. Ntar saya ajarin cara bukanya. 1 Yohanes, ya kan? Nih 1 Yohanes 5 ayat 7. Oke. Terus klik yang Yerusalem. Sama nggak dengan di sini? Ini saya bukan. Berarti nggak usah beli ini, udah ada, gratis lagi. Kalau ini nggak mungkin dibeli. Dapat ordal ya. Udah minta lagi aja. Nah, kalau ada lagi. Kemarin ada yang nawarin saya 15 juta. Itu ada aplikasinya, gratis lagi. Ini dari sisi dokumennya. Terus tadi saya bilang gini, dari sisi konsep keselamatannya, ya konsep keselamatan. Di Perjanjian Lama, kembali lagi nih kita ke ajaran Yahudi nih. Di dalam Yahudi tidak ada konsep orang bisa menebus dosa orang lain. Ya, ada ayatnya begini. Di Islam juga nggak ada konsep orang bisa menebus dosa orang lain. Ulangan 24 ayat 16.
Ini jelas kan? Iya. Ayah tidak menanggung dosa anaknya, anak tidak menanggung dosa ayahnya. Ada lagi di Yeskiel. Ya 18, 20, 21. Tolong dibaca juga. Yang membuat dosa itu harus mati, anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Ayah tidak turut. Ya kan? Hmm. Terus yang 21-nya kan jelas tuh. Tapi jika fasik bertobat dari segala dosa ayahnya. Jikalau orang fasik bertobat. Fasik itu kan artinya orang melakukan dosa terus menerus. Bertobat. Dia akan apa? Dia pasti hidup dan dia tidak akan Dia mati. pasti hidup. Udah lagi begini. Saya 1:16 sampai 18. Coba tolong baca. Misalnya pasti jauhkanlah. Ini judulnya bertobat nih ya. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Perbuatan-perbuatan jahat dari depan mataku, berarti berbuat jahat. Ajar berbuat baik. Kira-kira menurut Fendi, kalau ada ayat seperti ini, perlu nggak kira-kira ada orang yang harus mati menebus dosa orang lain? Nggak perlu. Ya kan? Dengan dia bertobat, dosa yang merah seperti kirmizi atau merah seperti kain kesumbat bisa putih seperti salju atau putih seperti bulu domba. Kalau dia bertobat, gitu kan? Nah, Yesus di 4 gospel ngajarinya begini. Ini dianggap perkataan Yesus ya, dianggapnya. Ngomongnya begini nih, Yesus. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk kerajaan surga. Yesus cuma ngajarin bertobat kalau mau masuk surga. Ya kan? Contoh kasus nih, ini kan dianggap perkataan Yesus. Yesus ngomong kepada murid-muridnya. Misalnya ada orang lain mendengar, Yesus bilang kalau lu nggak bertobat lu nggak masuk surga. Misalnya ada orang lain mendengar, terus kemudian dia bertobat, terus kemudian dia mati. Kira-kira dia masuk surga apa enggak? Masuk surga. Dengan berdasarkan perkataan ini ya, kalau dia bertobat, dia harus masuk surga. Tapi kan Yesus belum disalib waktu ngomong ini. Ya kan? Belum disalib. Berarti kalau orang itu bertobat dan dia masuk surga, berarti Yesus perlu nggak disalib buat tembus dosa orang ini? Nah gitu maksudnya. Berarti ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk tembus dosa manusia, itu adalah ajaran belakangan. Ya kan? Contoh lagi, sekarang gini, Fendi percaya sebagai orang Katolik, Fendi percaya bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu kan nembus dosa Fendi. Kalau Fendi dikasih kesempatan bisa ngeliat Yesus sebelum disalib, Fendi mau nolong Yesus supaya tidak disalib, atau Fendi mau nolong tentara Romawi nyalib Yesus? Bukan untuk menembus dosa ya? Harus Iya, apa? Harus nyalib Yesus. Berarti mau menyalib Tuhannya sendiri gitu kan, untuk nembus dosa Fendi kan? Logis nggak kira-kira? Ya. Sekali lagi, Fendi percaya Yesus mati di atas kayu salib untuk nembus dosa Fendi, ya kan? Yang nyalib Yesus tentara Romawi, disuruh sama Pontius Pilatus, diminta oleh imam-imam Yahudi, diserahkan oleh siapa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena dibisikin siapa? Tahu nggak? Dibisikin siapa? Jadi Yudas menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena dibisikin iblis. Berarti kalau gitu iblis, Yudas, imam Yahudi, Pilatus, tentara Romawi buat Fendi berjasa apa enggak? Biasa. Ada iblis di dalamnya loh. Kalau berjasa ini masuk surga, masuk neraka nih. Neraka. Berjasa kan? Masuk neraka kalau berjasa. Buat menebus dosa manusia, ada iblis, Yudas, imam Yahudi, Pilatus, dan tentara Romawi. Harusnya masuk surga, masuk neraka nih 5-5 ini. Surga. Berarti mau masuk surga sama iblis gitu. Atau gimana? Ini berarti kan ada yang tidak logis. Membunuh orang yang tidak berdosa untuk menebus dosa manusia. Ada yang nggak logis. Gitu. Fendi percaya Yesus adalah Tuhan. Betul? Sebagai Tuhan, sebelum Yesus turun ke bumi, kira-kira Yesus tahu nggak dia bakal mati di atas kayu salib? Tahu. Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan tahu. Kan Tuhan harusnya maha tahu. Iya, tahu. Berarti sebelum dia turun ke bumi, dia harusnya tahu dong dia bakal mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia. Boleh nggak misinya, bukan motivasinya, misinya Yesus sebagai misi bunuh diri? Misinya, bukan motivasinya. Karena kan dia tahu dia mau mati. Kira-kira menurut Fendi gimana? Logis atau enggak? Kalau tahu gitu sih enggak sih. Jadi sebenarnya ajaran yang mengajarkan bahwa matinya Yesus di atas kayu salib itu untuk nebus dosa manusia, itu ajaran belakangan. Ajaran siapa? Ajaran Paulus. Nah, sekarang Fendi baca ini. Ini juga dianggap perkataan Yesus ya. 17 sampai 18.
Yesus kan bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan meniadakan tapi untuk menggenapi. Kalau ada kalimat begini, selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota pun tidak akan dihapuskan. Berarti hukum Tauratnya kan ya berlaku kan? Kalau Yesus mengikuti hukum Taurat, Yesus makan babi nggak? Enggak, karena di sini Perjanjian Lama dalam hukum Taurat babi haram. Kalau ini dianggap perkataan Paulus. 2:15. Kok Galatia. Ini. Paulus bilang, Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Sedangkan Yesus bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Sama nggak? Beda kan? Berarti bisa nggak kalau saya bilang Paulus memfitnah Yesus? Bisa aja. Bisa. Bisa aja. Karena Yesusnya bilang, gue datang bukan niadain hukum Taurat loh, gue datang untuk menggenapi loh. Sebelum langit dan bumi hancur, satu iota aja nggak bakal hilangin. Lalu tiba-tiba ada orang bilang Yesus yang mati di kayu salib itu membatalkan hukum Taurat. Ceritanya gimana gitu. Sedangkan yang menurunkan hukum Taurat siapa? Tuhannya Musa, ya kan? Diturunkan kepada Musa untuk bangsa Israel. Kok tiba-tiba ada yang berani-berani membatalkan gitu. Tapi perlu dipahami juga begini. Paulus juga bilang, kalian murid-murid Yesus, ya, yang orang-orang Yahudi, kalian tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Tauratnya nggak batal buat kalian, buat orang Yahudi nggak batal. Gitu. Ya, Paulus bilang batal itu untuk orang-orang yang non-Yahudi, termasuk Fendi, termasuk Kristen di Indonesia dan di seluruh dunia, yang bukan orang Yahudi. Orang Yahudi tetap harus ikut hukum Taurat. Tapi untuk orang di luar Yahudi, hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan mati Yesus di atas kayu salib. Karena sudah dibatalkan, makanya orang non-Yahudi tidak perlu sunat. Semua makanan halal. Gitu. Jadi kalau gitu Kristen, pengikut Paulus apa pengikut Yesus? Nah, nanti ada lagi begini. Roma 5:12. Nah, coba dibaca dulu. Saya ke toilet dulu. Ya kok. Itu, ini kan Paulus yang ngomong. Dosa yang dilakukan oleh Adam menjalar kepada setiap keturunan Adam. Berarti maksudnya Paulus gimana? Setiap manusia sudah buat dosa. Ini yang disebut dengan original sin. Kalau ke gereja di Singapura pasti sering dengar original sin. Ya. Yesus pernah nggak ngajarin original sin? Nggak pernah, karena Yesus tadi bilang kalau lu nggak bertobat lu nggak masuk surga. Berarti bisa nggak masuk surga? Bisa. Caranya gimana? Bertobat. Sedangkan Paulus bilang setiap manusia sudah bawa dosa waris kan? Karena sudah menjalar dari dosanya Hawa. Berarti manusia tidak bisa bersatu lagi sama Tuhan. Walaupun dengan bertobat. Jadi harus Tuhan sendiri yang turun menebus dosa manusia. Bedanya di situ. Ya kan? Sedangkan kalau kita mau jujur-jujuran, Yesus sendiri di 4 gospel pernah nggak dia ngaku sebagai Tuhan gitu? Nggak pernah. Dia ngakunya malah sebagai nabi. Kan Yesus ditolak di Nazaret. Terus dia bilang seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di mana? Di rumahnya sendiri. Yesus orang Nazaret, Yesus ditolak di Nazaret. Berarti Yesus lagi ngomongin siapa? Diri sendiri. Orang lain pada zaman Yesus juga menyebut Yesus sebagai nabi. Dan orang banyak. Jadi Yesusnya sendiri ngaku nabi, orang yang hidup pada zaman Yesus hidup juga nyebut Yesus nabi. Kok bisa jadi Tuhan? Gitu. Nah, itu. Jadi sebenarnya saya juga masih menganggap bahwa di dalam kitab ini masih ada kebenaran. Masih. Tapi sudah bercampur dengan kebatilan. Maksudnya gimana? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi yang Perjanjian Lama masih mengajarkan tauhid yang sama dengan Islam. Yang Perjanjian Baru, yang 4 gospel yang menceritakan tentang Yesus juga masih mengajarkan tauhid. Bahkan perbuatan Yesus pun kita ikuti oleh orang Islam. Yesus sholatnya sujud. Yesus nggak makan babi. Yesus sunat. Yesus puasa. Yesus dikafani. Agama apa yang seperti itu? Malah Islam. Ayatnya ada semua. Nah, bedanya di mana? Bedanya ketika kita sudah mulai membaca surat-surat Paulus. Jadi antara Perjanjian Lama dengan 4 gospel ini masih ada kesinambungan. Walaupun di dalamnya juga masih ada kontradiksi, masih ada ayat yang tidak asli, masih ada cerita yang beda dengan Quran. Yaitu yang paling besar apa? Yesus di sini dibunuh dan disalib. Kalau di Quran kita bilang Yesus Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib.
Tapi ajarannya sama, tauhidnya sama. Hmm. Ngomong Yesus waktu dicobai iblis, ngomongnya apa? Waktu dicobain iblis. Ya benar. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini Yesus ngomong kepada iblis yang lagi nyobain. Yesus ngomongnya, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Gak ada ngomong berbakti atau menyembah aku kan, hanya kepada Tuhan. Jadi kalau di 4 gospel ini, terlepas daripada siapa yang disalib, kalau Yesus Nabi, itu ceritanya masuk akal. Tapi kalau Yesus Tuhan, ceritanya jadi gak masuk akal. Gitu. Nah, sekarang kalau Nabi dicobain iblis, wajar. Ayub juga dicobain iblis, ya kan? Nabi-nabi yang lain juga dicobain iblis. Tapi kalau Tuhan dicobain iblis, masuk akal gak gitu kira-kira? Ya. Pokoknya setelah ajaran Paulus itulah, jadi sudah kontradiksi dengan Perjanjian Lama dan ajaran Yesus. Jadi yang saya maksud kontradiksi adalah kontradiksi antara konsep ketuhanan dan konsep keselamatan di dalam Perjanjian Lama dan 4 gospel berlawanan dengan konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya Paulus. Ya, walaupun surat-surat Paulus cuma segini ini tipisnya nih. Tapi ini yang diikuti oleh Kristen di dunia. Kristen di dunia ngikutin yang ini, bukan yang ini. Karena Paulus bilang hukum Taurat sudah batal, sunat gak perlu, semua makanan halal, tapi perpuluhan jalan terus. Kalau di Katolik mungkin gak ada perpuluhan, kalau di Protestan ada, masih jalan. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain, Fendi? Belum ada. Harus dicernakan dulu lagi. Boleh, silakan. Saya nggak akan ngomong kalau nggak ada ayatnya. Ya. Kristen mau membungkus bagaimana caranya, Paulus mengikuti Yesus dan segala macam, nyatanya jelas kok berbeda. Nggak bisa Saya setiap kali nanya sama teman-teman Kristen, tunjukin ke saya Yesus ngajarin dosa waris. Nggak ada yang pernah jawab. Kalau misalnya Fendi, ada referensi nih nggak kalau misalnya Fendi mau belajar misalnya kayak sholat kayak gitu, ada referensi ustadz yang bisa ngajarin Fendi gitu? Dari kita nanti. Oh. Dari kita. Oke. Ya, jadi ketika orang sudah masuk Islam, kita buatin sertifikat, urus administrasi, ganti KTP. Setelah itu kita bina. Kita kirim guru privat ke rumah. Sudah sunat belum? Belum. Nanti kita kirim juru sunat ke rumah. Sunat di rumah. Gratis semuanya, nggak ada yang bayar. Semuanya gratis. Nggak usah keluar rumah. Tunggu di rumah, tentuin hari, tanggal, jam berapa, juru sunat kita datang ke rumah. Atau kalau mau datang ke sini, dekat sini juga ada klinik yang kerjasama sama kita, bisa sunat di situ. Nggak usah bayar, kita yang bayar. Setelah itu belajar Islam, mulai dari nol, kita kirim gurunya ke rumah. Gratis juga. Seminggu kita kasih jatah 2 kali. 1 kali datang 90 menit. Ya, belajar mulai niat, wudhu, sholat, sampai bisa baca Quran. Semua kita sediain, bukunya kita sediain. Buat sholat kita sediain sajadah. Buat ngajarin ikronya kita sediain bukunya ikro. Sampai kita sediain Qurannya. Sampai kita sediain gurunya. Kurang apa coba? Jadi tinggal Fendinya aja menyediakan waktunya sendiri gitu. Kita nanti yang nyesuaiin. Nanti gurunya ngikutin jadwal yang Fendi bisa. Kan kita tahu lah Fendi kerja. Hari kerja biasa mungkin nggak bisa, bisanya malam. Diikutin sama gurunya. Nanti kita cari guru yang rumahnya dekat dengan rumah Fendi. Gitu. Kalau cowok, gurunya cowok. Kalau cewek, gurunya cewek. Tapi maksud saya gini. Kalau memang Fendi sudah yakin dengan Islam, sudah mau menjadi Muslim. Nah, tahapan pertama yang harus dilalui adalah bersahadat. Bersahadat bukan berarti harus sunat dulu atau ritual apa dulu, enggak. Ketika setiap saat kita sudah mau beriman, kita bersahadat, ada saksinya, kita bikin sertifikat, langsung bikin ganti KTP, sudah Muslim. Hari itu juga sudah Muslim, tinggal pelan-pelan belajar. Belajar sholat, belajar apa, semua ada gurunya. Tenang aja. Allah Maha Adil. Tahu lah orang baru masuk Islam pasti butuh waktu belajar gitu. Ketika istilahnya, ini kan boleh dikatakan Fendi sedang mencari hidayah. Atau sedang menjemput hidayah. Contohnya begini, ketika Fendi mau
diakui sebagai karyawan kantor perusahaan sekarang, itu Fendi harus ngelamar dulu atau belajar dulu kerjanya apa gitu. Gimana? Ngelamar dulu kalau mau diakuin gitu. Ngelamar dulu dong. Ngelamar dulu dong. Ketika diterima baru kan diakui, oh Fendi memang karyawan situ. Nah, betul juga di Islam. Mau disebut muslim ya login dulu gitu, belajar apa? Daftar dulu gitu. Setelah itu baru belajar pelan-pelan. Kalau nunggu belajar dulu, kalau dapat kesempatan taruh syahadat. Kita nggak pernah tahu kita hidup sampai kapan, gitu kan? Kan nggak ada jaminan. Kita nggak pernah tahu kita sampai kapan. Kalau memang sudah beriman, jangan ditunda-tunda, gitu maksudnya. Belajar step by step. Dan kita nggak akan lepas. Kita ajarin sampai bisa. Kalau sudah guru privat nggak bisa-bisa juga, kan kebangetan berarti. Nggak ada yang susah kalau kita memang menyediakan waktu. Dan kalau di Islam itu segala sesuatunya itu akan menjadi bisa karena terbiasa. Nah, sholat, gerakan sholat, ya gerakannya gitu-gitu aja. Pagi 2 rakaat, siang, zuhur, asar 4 rakaat, 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Gerakannya begitu aja. Bacaannya Al-Fatihah. Nah, nanti baru ditambah dengan surat pendek 2 rakaat pertama. Sehari 5 kali, seminggu pasti bisa. Bener. Saya dulu bacaan sholat, saya print, atau di print sama istri saya, ditaruh di depan sajadah. Atau di kantor, kalau di kantor dulu saya ditempel di dinding. Jadi ketika saya belajar sholat, saya tinggal baca aja, nggak apa-apa. Nanti di rumah sambil pegang buku juga nggak apa-apa. Atau pegang handphone nggak apa-apa. Kita praktek sehari 5 kali, seminggu pasti bisa. Pelan-pelan nanti ngapalin surat-surat pendek. Supaya kalau kita sampai sholat sendiri, kita sudah lengkap gitu bacaannya. Tapi kalau belum bisa juga, tinggal ikut sholat di masjid, menjadi makmum, apa yang dibaca imam, kita tinggal dengerin sambil baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cukup. Kalau belum bisa. Ya. Nggak mungkin kita lepas kalau namanya orang bersyahadat di sini. Apa yang kita inginkan orang bersyahadat di sini, dia harus bisa menjalankan Islamnya secara kafah, totalitas itu. Dari mulai sholat sampai bisa baca Quran. Tenang aja. Dan gak ada biaya sepeser pun untuk itu. Termasuk sunat. Ada pertanyaan lagi? Orang tua ada masalah nggak kira-kira kalau mereka tahu Fendi masuk Islam? Pasti ada. Masalah. Pasti ada. Masalahnya di mana? Mereka mereka masih ada. Mereka pemasalahkannya itu, ya ini beda lagi ya. Mereka pemasalahkannya itu adalah kalau misalnya Fendi masuk Islam, ini bukan Chinese. Nah itu. Tanya papa mamanya. Yang bawa Islam ke Indonesia siapa? Cengho. Chinese bukan? Chinese. Itu yang Fendi pernah bilang juga. Hah? Itu Fendi pernah bilang. Nah iya, terus kata mereka apa? Ya mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak bisa. Yang salah satu ya, bukan semuanya. Salah satu yang membawa Islam ke Indonesia ya orang Chinese. Bagaimana ceritanya sekarang kalau kita Chinese mau masuk Islam disebut bukan Chinese? Nah, kan lucu. Biasanya orang tua yang bersikap atau punya stigma negatif terhadap Islam itu karena dulu politik divide et impera-nya dari Belanda. Warga negara itu dipisah-pisah. Warga negara kelas 1 orang kulit putih, Eropa. Warga kelas 2 orang Asia Timur jauh gitu. Cina, India, Arab. Warga kelas 3 bumi putra, pribumi gitu. Jadi orang Cina yang di tengah kelas 2 ketika induk semangnya pergi, mereka mau ikut agama yang kelas bawahnya kan gengsi gitu loh. Ikut yang induk semangnya atau yang kelas 1 Kristen gitu. Makanya orang Cina zaman dulu yang masih bisa berpikir gini, ngomong sama anak-anaknya, kalian mau agama apa aja silakan asal jangan Islam. Karena apa? Karena di pikiran mereka Islam agama orang yang warga kelas paling bawah gitu. Kalau sejujurnya Fendi aja nggak tahu mereka khawatirnya apa. Nah, cuma mereka khawatir. Saya cuma tahunya gitu aja. Biasanya orang lagi begini mikirnya. Ini orang-orang yang mungkin pandangannya masih sempit lah ya. Banyak juga orang tua kita yang berpikir bahwa Islam itu agamanya teroris. Gitu. Pernah dengar? Bisa aja. Ya kan? Ya, karena bisa kebanyakan nggak cuma di Indonesia, di luar negeri pun teroris-teroris yang mengaku Islam juga banyak. Ada gitu kan. Tapi kan teroris-teroris itu yang mengaku Islam kalau dibandingkan dengan jumlah umat Islam di seluruh dunia, jumlahnya kan sangat-sangat kecil. Nggak bisa digeneralisasi teroris adalah Islam. Atau Islam adalah teroris. Nggak bisa. Sedangkan seluruh agama di seluruh dunia, di setiap agama, di seluruh dunia, pasti ada ekstremisnya.
Ya kan? Pasti ada ekstremis, cuma jumlahnya kan kecil. Orang yang nembak-nembakin orang di masjid ada nggak? Ada kan? Teroris bukan? Teroris, tapi kenapa di media nggak disebut teroris? Karena memang Islam yang difitnah menjadi teroris. Agama lain sebutin aja, agama apapun ada ekstremisnya. Iya. Kenapa ada istilah Islamofobia? Iya. Pernah dengar Kristenfobia? Benar. Pernah dengar Buddhafobia? Nggak ada. Karena memang Islam yang difitnah. Kenapa Islam yang sering difitnah? Karena Islam adalah yang paling tegas menegakkan syariat dan akidah Islam. Judi haram, haram. Minuman keras haram, haram. Zina haram, haram. Yang jualan miras, apa nggak pengen jualan ke orang Islam? Ya walaupun orang Islam juga ada yang minum ya. Begitu juga zina, begitu juga judi dan segala macam. Orang Islam yang paling banyak menolak gitu, hal-hal seperti itu. Judi, apa? Miras, zina, apa lagi? Banyak lah ya yang racun-racun masyarakat begitu. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum. Lagi ada tamu kok. Ya boleh, ke suci aja. Oh, iya iya. Kasih saya kirim nomornya Suci aja ya, biar dia hubungin Suci atur jadwal gitu. Enggak berubah. Orangnya juga belum berubah, masih begitu-gitu aja. Betul. Belum 7. Iya benar. Aduh, mau 8. Buset dah. Ya udah kasih nomor Suci aja kok, biar atur jadwal. Siap kok. Ya Assalamualaikum. Salam. Udah mau 8 aja anaknya, buset. Terus? Iya. Ada yang mau syahadat katanya. Gitu, jadi orang tua kita gitu memang masih punya pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan. Ya orang tua kau Doni juga dulu kayak gitu sama. Papa saya malah duluan masuk Islam daripada saya. Oh. Papa saya, teman papa saya kan sama mama kan udah divorce. Ketika papa saya masuk Islam, saya melihatnya cuma karena masuk Islam karena pergaulan gitu. Mama saya meninggal dalam keadaan Kristen. Bahkan saya pernah dengar orang tua ada yang bilang sama anaknya, jangan sampai lu masuk masjid gitu. Jangan sampai ketemu ustadz gitu. Sampai yang begitu. Kita nggak perlu gini, kayak Fendi ya, apalagi Fendi udah dewasa, udah kerja, udah mandiri kan istilahnya. Hidup sendiri atau sama orang tua? Sendiri. Apalagi sendiri. Anak seperti Fendi ini kan sebenarnya udah mandiri. Di Indonesia, itu kan setiap warga negara dijamin haknya untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau Fendi ada apa istilahnya tahu orang tuanya nanti keberatan dan segala macam, belum tentu yang dikhawatirkan Fendi terjadi. Gitu. Belum tentu terjadi. Kalaupun terjadi, ada kita. Kita bisa bantu, mau dalam bentuk apa kita bisa bantu. Bantuan hukum kita ada. Bantuan rumah singgah pun kita ada. Sampai ada mualaf diusir sama orang tuanya gitu. Kita bisa bantu, kita tampung. Mualaf sampai disekap sama keluarganya, kita bisa samperin. Gitu. Negosiasi atau komunikasi gitu lah. Itu udah hal-hal biasa dalam dunia permualafan gitu. Mualaf ada yang meninggal, kita yang urus gitu. Nggak perlu bayar keluarganya. Kita yang urus. Oke. Kita ada karena kita mau membantu orang-orang seperti Fendi gitu. Oke. Jadi gimana? Saya harus pelajari lagi dulu. Pelajari lagi. Dulu. Ya, saya harus pelajari lagi. Tidak ada paksaan dalam Islam. Silakan dipelajarin. Nanti kalau udah siap baru hubungin kita lagi. Boleh. Ya. Ya, boleh. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Dia minum lagi? Iya, Ini ada minum. Ya shock kalau keluarganya Fendi. Fendi ini kan 2 bersaudara kok. Cicinya dia kebetulan seumur sama saya, tapi dia 6 bulan di bawah saya gitu. Jadi Fendi ini nggak pernah pacaran sama Chinese. Saya kan Batak Palembang. Jadi satu yang ditentang sama keluarganya Fendi, mami papinya sih nggak pernah ngomong. Kebetulan saya kenal, tapi as a vendor dan saya ini kan saya ngurusin as a procurement gitu. Satu yang ditentang itu saya bukan Chinese, masalah komunitas. Terus yang kedua saya Muslim, sama yang ketiga adalah saya lebih tua dari Fendi gitu. Tapi yang ekstrim, memang Fendi bilang ini ekstrim banget di dalam kehidupannya di keluarganya. Fendi. Iya, pengalaman
sebenarnya Fendi paling ekstrim ini. Jadi itu kekhawatiran mami, papi dan cicinya. Gitu. Saya kemarin itu sebelum apa namanya gongsi Faca itu saya ketemu sama cicinya kan. Dia tinggal di Singapura kok. Ditanya lah gitu kan. Karena ini akan sulit kata dia di keluarganya kami gitu. Memang ini sudah saya bicarakan dengan Fendi di awal sebelum kami menjalani hubungan gitu. Dan saya bilang sama cicinya, saya tidak pernah memaksa Fendi untuk masuk Islam. Memang saya ada prinsip kalau menikah itu harus seiman. Karena almarhum papa saya ada pesan ke mama saya, kedua anak-anaknya harus seiman kalau menikah. Nah, tapi saya tidak pernah memaksa Fendi untuk masuk Islam karena memeluk agama itu panggilan hati kan kok. Jadi itu pun yang saya sampaikan ke Fendi. Saya nggak pernah ngajar-ngajarin, ayo Fendi masuk Islam, enggak. Jadi mungkin kemarin itu pas Natalan, mereka Natalan di Singapura, Fendi baru open mengenai ini ya hubungan kita. Jadi di pikiran keluarganya Fendi, saya yang mungkin ya karena kan belum pernah ketemu, saya yang mendoktrin Fendi untuk masuk Islam, lalala gitu kan. Makanya kemarin pas ketemu dengan cicinya langsung saya bilang saya tidak pernah mendoktrin Fendi atau bahkan mengajarkan Fendi sampai detik ini pun tidak pernah. Itu semua panggilan hati. Biasanya pertimbangan-pertimbangan seperti itu kan dikarenakan apa? Karena adat, gitu kan? Adat dan tradisi. Apalagi dalam keluarga Chinese, kita juga punya adat gitu kan. Kalau masalah keberatan orang tua salah satunya adalah karena bukan Chinese, Islam lagi, gitu kan? Itu memang sudah biasa dari tradisinya orang-orang Chinese. Ya, bukan berarti orang Chinese semua begitu, enggak. Kita juga tidak mengeneralisir. Masih banyak orang-orang Chinese yang bisa menikah dengan orang di luar Chinese, banyak, ya kan? Itulah kenapa tadi kan di awal saya bilang Islam itu justru malah tidak ada rasis. Kalau masalah pernikahan dengan wanita yang lebih tua, buat kami juga bukan hal yang aneh. Kenapa? Karena Nabi kami punya istri pertama usianya 15 tahun malah lebih tua daripada Nabi. Nabi 25, istrinya 40, janda pula. Nggak ada masalah buat kita. Tapi yang namanya pernikahan itu kan adalah sebuah persatuan dua pribadi yang bisa membawa keluarga ini sakinah, mawadah, dan rahmah gitu. Yang bisa sampai ke jannah gitu. Nah, konsep itu yang kita ikutin. Kita tidak pernah memandang orang ini kalau nikah dengan ras lain nggak boleh, nggak ada. Itu dalam Islam nggak ada. Di Islam kita taunya apa? Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia bersuku, beras beda-beda. Untuk apa? Supaya saling mengenal dan berkasih sayang. Bukan untuk saling membenci atau sombong-sombongan, rasanya lebih tinggi atau justru itu yang di Islam nggak boleh menganggap suku dan ras tertentu itu lebih tinggi dari yang lain. Itu Islam yang namanya rahmatan lil alamin. Dan saya, kayak saya bilang kan, mungkin saya itu besarnya di Singapura, saya dari kecil. Saya waktu balik ke Indonesia, saya juga belajar ulang lagi di Indonesia itu kayak gimana sih. Gitu. Saya mendapat kesempatan juga kan, saya sekolah di dalam angkatan saya itu banyak suku-suku yang berbeda dari saya. Karena saya waktu saya balik di Singapura, pengetahuan saya itu Indonesia itu cuma Bandung, tempat saya, Jakarta, Bali, dan gitu-gitu. Saya tahu ada Jogja, ada Solo dan lain-lain, tapi saya tidak mendalami gitu apa sih buat yang di sana gitu. Saya waktu saya sekolah di angkatan saya masuk angkatan saya itu, nah saya baru mulai belajar gitu. Ada yang berbeda, ada kebudayaan yang berbeda, kepercayaan masing-masing orang yang berbeda gitu. Ya mungkin mereka bilang gitu bahwa karena saya udah dijeblosin kalau mau kata di Indonesia, saya Chinese-nya kurang katanya. Terus? Padahal saya bilang, saya tuh mau segimanapun muka saya emang kayak gini. Saya itu orang Chinese. Saya ada nama Chinese. Ada nama bangga saya. Bahasa Mandarinnya saya juga bisa. Saya mau segimanapun saya orang Chinese. Gitu. Saya udah bilang bahwa kebudayaan sama agama itu mungkin ada sedikit nyambung, tapi nggak bisa disamakan. Saya bilang kayak gitu. Betul. Saya udah bilang, jadi ini saya udah bilang, ini satu dari dua sisi. Agama itu ya kayak si Putri bilang, panggilan hati. Gitu. Saya bilang sama mereka bahwa saya masih mau pelajari dua agama ini. Gitu. Jadi nggak bisa maksa saya untuk tidak ambil Islam kalau mereka gitu. Ini semua panggilan hati saya belajar lebih dalam. Tapi kalau misalnya mereka bilang mereka menentang saya sama Putri karena kebudayaan dan karena ras, itu nggak masuk akal saya bilang gitu. Jadi kalau misalnya kalian sekolahin saya di Singapura itu mubazir saya bilang gitu. Karena saya sekolah di Singapura itu untuk apa? Saya untuk mendapatkan hal yang di luar komunitas Chinese kalau gitu.
ya mubazir dong saya kayak gitu. Iya. Saya nggak boleh berteman sama yang lain-lain. Saya bilang gitu Betul. kan. Dan saya udah bilang kebetulan saya mungkin cara pola pikirnya beda sama cici saya. Hmm. Walaupun kita berdua sekolah di Singapura dari kecil, Hmm. ya pola pikir kita tapi berbeda habis itu. Kalau dari Singapura sama rata-rata beda dengan pola pikir orang Indonesia. Hmm. Saya juga tahu. Jadi ya saya mungkin si cici saya tuh mungkin sekolahnya itu kalau ngomong kasar ya dia lebih pintar daripada saya. Hmm. Jadi dia sekolahnya itu mungkin di dalam lingkungan yang masih lebih banyak Chinese-nya. Hmm. Saya itu lebih masuk ke masyarakatnya, sekolah negerinya lah kalau Ya, saya ya, gitu. Jadi mungkin walaupun kita berdua sekolah di Singapura, tapi mungkin ada satu titik pola pikir kita berbeda. Pasti. Dan saya kebetulan saya balik ke Indonesia, dia masih tetap di Singapura. Saya masuklah ke masyarakat Indonesia. Saya dapat pengalaman lah dari orang Arab, dari orang Sunda, dan lain-lain. Singapura kan juga ada orang Arab, orang India, banyak. Banyak saya justru bilang kayak gitu. Saya di Indonesia saya dapat lah, karena waktu di angkatan saya satu kamar dengan orang Arab Qatar, keturunan Arab oke. Qatar. Jadi saya orang Chinese banget, ini Arab Qatar. Arab banget. Iya, Arab banget, ini Qatar lagi ya gitu. Dia sholat, saya juga itu saya perhatikan. Gitu. Saya pergi ke gereja berdoa, dia juga lihat gitu, gimana. Saya juga dari situ saya belajar gitu bahwa saya harus lebih toleransi, tapi saya harus lebih mengerti mereka juga. Saya pengen belajar gitu. Yeah. Jadi waktu masa-masa puasa, saya juga duduk di samping mereka. Saya juga nggak berani minum. Saya udah bilang mereka, saya nggak mau minum gitu. Gitu. Saya menghargai mereka gitu. Karena mereka kan lagi puasa. Saya nggak perlu puasa, tapi masa saya nggak menghargai mereka gitu kan. Saya bahasa gitu. Santai aja kali. Kalau orang puasa nggak ada godaan, kurang lengkap gitu loh. Saya pernah sekali saya nggak sengaja kok. Saya lagi minum, saya kasih. Nggak sengaja itu. Saya nggak sengaja. Yang ngomong, dia nggak sengaja itu. Masih mending gitu doang. Dulu saya waktu baru-baru puasa nemenin orang Taiwan ke Kalimantan. Keluar masuk hutan, siang-siang ke restoran makan. Mereka kan nggak puasa, mereka makan. Saya lagi puasa. Begitu masuk restoran, yang pertama kali dicari sama mereka apa? Ngelihat buah semangka gede, dipotong belah dua, makan depan saya. Hari pertama puasa tuh, siang-siang, panas-panas. Panas lagi. Santai aja, justru itulah ujian kita. Nah, kita hidup ini kan semua dalam ujian. Orang yang sudah muslim, hidup di keluarga muslim, setiap hari, setiap saat, setiap detik juga diuji imannya. Termasuk puasa, gitu kan. Orang yang di luar Islam, ketika dikasih kesempatan juga diuji imannya, mau beriman atau enggak, gitu. Semua itu kan nanti konsekuensinya belakangan dan kita nggak pernah tahu. Gitu. Tapi saya ingin menggambarkan ke Fendi begini. Islam itu seperti air putih ini. Air putih. Air putih apa air bening sih? Kalau lihat ini mah bening. Berarti air bening ya, bukan air putih. Kenapa kita sebut air putih ya? Air bening. Air bening ini kalau saya masukin teh ini, dia jadi berubah warna dong. Iya. Jadi warna coklat begini kan. Iya. Ini kan tadinya air bening yang dicampur dengan teh. Iya. Kalau saya masukin kopi, berubah warnanya. Hitam. Ya kan hitam. Bisa nggak semua orang minum kopi? Belum tentu bisa. Belum tentu ya. Ada orang mah nggak bisa minum kopi. Bisa nggak semua orang minum teh? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Kalau saya kasih susu, airnya berubah lagi, baru putih gitu kan. Bisa nggak semua orang minum susu? Belum tentu juga. Iya. Tapi kalau semua orang air putih, bisa nggak minum semua orang? Bisa. Kenapa? Karena murni, ya kan, belum ada campuran yang bisa berakibat sesuatu kepada orang yang minumnya, gitu, ya kan. Saya menggambarkan Islam seperti ini, air masih bening, masih murni, bisa diterima di semua orang. Tapi kalau sudah ada menjadi warna coklat, ini artinya sudah ada tambahan, sudah ada pemikiran agama. Itu yang belum tentu semua orang bisa terima. Dikasih kopi, belum tentu semua orang bisa terima. Ada pemikiran agama begini, pemikiran begini, pemikiran begini. Jadi pemikiran agama yang dijadikan agama. Contoh tadi yang seperti Trinitas. Tadinya catatan di pinggir halaman, jadi agama, jadi ayat. Jadi saya menggambarkan Islam seperti ini. Ya. Satu lagi contoh misalnya begini. Misalnya Fendi masuk ke dalam sebuah rumah. Di dalam rumah itu ada 4 kamar. Misalnya, ya. Masuk kamar pertama, ada anak muda, badan tegap, muka ganteng, berewokan, mata biru, hidung mancung. Itulah Tuhan. Gitu. Oke? Masuk kamar kedua, ngelihat patung-patung. Ya. Ada yang serem, ada yang biasa. Itulah Tuhan. Gitu. Masuk ruangan ketiga, nggak ada apa-apa. Tapi kita bisa melihat ada matahari, ada bulan. Itulah Tuhan. Masuk ruang keempat, kosong, nggak ada apa-apa. Tapi kita tahu ada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, pencipta dari langit dan bumi. Kira-kira dari 4 ruangan itu, yang menurut Fendi paling masuk akal Tuhan yang Maha Esa itu yang mana? Yang keempat. Yang terakhir? Ya sudah. Ya berarti tinggal login kalau begitu. Kamar pertama menggambarkan siapa? Yesus. Apakah kira-kira Tuhan seperti itu? Yang bisa disalib, yang bisa mati dan sebagainya? Gak mungkin. Yang kamar kedua siapa kira-kira? Hindu. Patung, ya kan? Ketiga dan seterusnya kita tahu lah. Sudah begitu berarti sebenarnya Fendi sudah menggunakan
akal sehat. Begitu aja. Kalau orang yang menuntut Tuhannya bisa dilihat, bisa dipegang, dia belum bertauhid berarti. Dan dia belum sadar Tuhannya siapa. Gitu. Nah, kenapa di Islam kok bisa menyebutkan Allahu Akbar? Artinya apa? Kita taunya Allah Maha Besar. Maha Besar. Besar seperti apa? Maha loh ini loh. Di Islam kita memahami begini. Bumi. Manusia dibanding bumi kan kecil sekali kan. Bumi dibanding matahari juga kecil sekali. Matahari itu 1,3 juta kali besarnya dibanding bumi. Jadi kalau matahari jajar sama bumi itu cuma satu titik gitu lah. Nah, bumi dibandingkan dengan langit pertama tahu kan? Miliaran bahkan ratusan bahkan ribuan miliar galaksi lah ya. Kita sekarang belum ada manusia bisa menyentuh langit pertama. Jadi kalau bumi dibandingkan dengan matahari aja matahari itu 1,3 juta besarnya dari bumi. Berarti kalau bumi dibandingkan dengan langit pertama itu seperti apa gitu? Ya, kecil banget. Ada hadis di Islam, bumi dibandingkan dengan langit pertama itu seperti cincin dibuang di padang pasir. Ya, kurang lebih sama lah ya. Tapi langit pertama dibandingkan dengan langit kedua, langit pertamanya dibanding langit kedua itu juga sama seperti cincin dibuang di padang pasir. Ya, di Islam ada berapa langit kita tahunya? 7. Jadi langit pertama plus bumi dibanding langit kedua seperti cincin dibuang di padang pasir. Terus begitu sampai langit ke-7. 7 langit ditambah bumi dibanding dengan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini adalah tempat Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat. 7 langit ditambah bumi dibandingkan dengan Sidratul Muntaha juga sama seperti cincin dibuang di padang pasir. Sidratul Muntaha tambah 7 langit tambah 7 bumi dibanding dengan arsy-nya Allah. Arsy itu apa? Singgasana lah gitu. Sidratul Muntaha plus 7 langit plus bumi juga seperti cincin dibuang di padang pasir. Arsy-nya ini baru singgasana. Arsy ini adalah makhluk yang paling besar. Terus Allahnya bersemayam di atas ars. Berarti segede apa gitu Allah gitu. Itu makanya kita sebut Allahu Akbar. Maha besar, saking besarnya kita nggak bisa ngelihat. Contoh seperti dulu kayak saya ke stasiun ke Pelabuhan Tanjung Priok. Saya waktu itu mau naik kapal pesiar. Ketika saya masuk tiket, selesai check-in, saya ngelewatin pos, saya ngeliat di depan saya ini isinya cuma tembok putih. Karena deket, saya ngeliatnya cuma tembok putih. Tapi ketika saya sadar jauhan dikit, oh ternyata itu kapal pesiarnya. Karena begitu besar kapal pesiarnya, kita di depan dan terlalu dekat. Jadi kan yang kita ngeliat cuma temboknya aja. Tapi ketika ngeliat bentuk, oh ini baru tahu nih kapal pesiar. Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Saking besarnya kita nggak bisa bayangkan, saking kita nggak bisa ngeliat gitu. Kalau kita bisa ngelihat betapa terbatasnya Tuhan itu. Ya. Makanya kalau tadi Fendi milih kamar keempat, akal sehatnya masih jalan berarti. Udah gitu aja. Oke. Masalah keluarga, masalah apa segala macam itu boleh dipikirkan, tapi saya kasih tahu yang sudah-sudah belum tentu yang ditakutkan terjadi. Nah, kalaupun terjadi ada kita. Jangan takut. Ya, tapi kalau mau dipikirin dulu, mau mempertimbangkan ini segala macam silakan. Nanti kalau udah siap hubungin kita. Ya worst case-nya kan saya udah ngomong sama Fendi, saya Fendi juga udah ngomongin kan, kalau di keluarga Chinese istilah dibuang lah gitu. Tapi saya bilang bagaimanapun juga itu kan mami papinya dia, orang tua kandungnya. Jadi kalaupun harus tetap baik, saya pun juga harus tetap baik gitu dengan mami papinya. Fendi pun juga setuju, kalaupun mereka menjauh, Fendi tetap mau mendekat gitu. Ada kasus yang begitu, ada anak masuk Islam dari keluarga Cina, anaknya dibuang, ada. Tapi rata-rata yang sudah-sudah, namanya hubungan manusia, ayah orang tua dengan anak, itu kan nggak ada istilah bekas. Suami bisa punya bekas istri bisa punya bekas suami. Tapi apakah ibu bisa punya bekas anak? Nggak ada. Apakah anak bisa punya bekas bapak? Nggak ada. Kalau namanya hubungan darah itu nggak ada bekas. Jadi dia mau masuk agama apapun nggak mungkin jadi bekas anak dia gitu, nggak mungkin. Ya kan? Nah, jadi kalau kita di Islam, justru saya sering menyarankan kepada orang-orang yang masuk Islam, kalau sebelumnya sudah sayang dan hormat kepada orang tuanya, setelah masuk Islam harus lebih sayang, harus lebih hormat kepada orang tuanya. Supaya apa? Supaya bisa menunjukkan akhlak Islam. Di Islam, orang tua walaupun beda keyakinan, kita tetap harus menghormati. Kita tetap harus mengikuti perintahnya, selama perintahnya bukan untuk bermaksiat gitu ya. Kita tetap harus mengikuti perintahnya.
kita nggak boleh membantah hanya dengan gitu aja nggak boleh. Di Islam sampai ada ajaran begitu, di Quran malah itu sampai ada ajaran begitu. Nah, bagaimana kita bisa dianggap bekas anak, padahal kita diajarin sama orang tua aja nggak boleh ngomong kalau diperintah. Bahkan kalau di Islam kita harus menghargai, menghormati ibu 3 kali lebih tinggi daripada kepada ayah. Kenapa? Karena ibu yang mengandung kita. Tapi yang namanya batasan keluarga atau ayah ibu itu kan hanya di dunia. Apakah nanti kalau dari sana tuh itu ayah saya atau ibu saya gitu. Yang kita di sana nanti kan bentuknya tidak sama dengan seperti kita di sini gitu. Nah, jadi jangan menakutkan atau jangan takut tentang apa yang belum tentu terjadi. Kalaupun terjadi, ada kita yang bisa bantu. Jangan sampai misalnya mau meneruskan hubungan gara-gara agama gak jadi gitu. Padahal agama itu kan sesuatu yang bisa dipelajari sebenarnya. Nah, dipelajari, kalau make sense kita terima, kalau nggak make sense kita jangan terima. Karena pada dasarnya kan kita lahir sudah diberikan akal dan pikiran. Akal dan pikiran itu kan yang membedakan kita dengan hewan. Gitu. Nah, yang kita mau percayai, yang kita mau ikuti, walaupun tadi panggilan hati, tapi kan sebenarnya judulnya pertama harus make sense dulu. Setelah make sense baru panggilan hati. Maksud saya. Silahkan take your time. Saya harus Pikirin dulu. lagi. Ya. Saya harus banyak belajar lagi. Ya. Tapi kalau mau beli ini susah nggak ada. Saya ambil aja. Enak aja. Gua umpetin dulu. Tuh kan di Android udah ada. Bisa kok Beb, itu tadi Bisa. cara ininya tahu ya. Ya. Nanti kalau mau kesini lagi silakan hubungin Suci. Oke kok. Ya. Oke. Ya udah kok. Dah. Nanti kalau misalnya mau ini konsultasi lagi, Siap. ini ya kontak ke Kak Suci ya. Siap. Anytime. Makasih Ya. banyak kok. Makasih banyak. Mudah-mudahan Baik, kok. diberi kesempatan. Iya.